Aku kok jadi di sini Pak, aku mau kan kok nggak bisa ya. Oke, selamat malam teman-teman Katolik Fit di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita kembali memulai pertemuan kita dalam acara Fit Call. Kali ini kita kedatangan seorang tamu, seorang suster yang cukup populer di sosial media, cukup aktif dan juga penggiat di sosial media. Dia adalah Suster Oktaviani, dan malam hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai tarekat FSGM, tarekat dari Suster Oktaviani sendiri, dan sharing perjalanan panggilan dari suster-suster FSGM. Kepada Suster Oktaviani, saya mempersilakan untuk memperkenalkan diri. Teman-teman semuanya, selamat malam. Terima kasih sudah berjumpa bersama saya, sudah bergabung bersama Katolik Fit. Terima kasih bahwa saya diberi kesempatan untuk memperkenalkan kongregasi FSGM dan sengaja saya mengajak beberapa teman-teman suster supaya nanti bisa berbagi bersama. Oke, perkenalkan saya Suster Oktaviani FSGM. Kalau biasanya teman-teman di medsos familiar dengan Suster Julita, karena memang itu nama saya sebelum jadi suster. Nama brand orang tua, kemudian jadi suster mengambil dari oktav Paskah, jadinya kegembiraan karena kedatangan Tuhan Yesus, karena kebangkitan Tuhan Yesus, maka saya mengambil Oktaviani. Dan malam hari ini terima kasih atas kebersamaannya. Juga selamat datang untuk teman-teman semua yang di sini dan teman-teman yang di rumah. Nanti boleh bertanya kalau mau bertanya. Apakah langsung Mas Farid atau gimana? Boleh. Boleh langsung untuk dijelaskan. Baik. Ini gimana? Kongregasi FSGM, Fransiskan Santo Georgius Martir. Siapa pendiri kongregasinya adalah Mother Anselma Bob dan Pastor Gerardal. Pastor Gerardal ini adalah pastor paroki di gereja Tine di Santo Georgius Martir itu ya. Tine itu di Jerman. Dan kemudian siapa Mother Anselma? Mother Anselma itu adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Beliau itu 5, yang anak pertama, yang kedua itu Caroline, kemudian ada Robert, ada Emile, dan Mother Anselma menjadi yang pertama dengan adik-adiknya 4, namanya Pauline Bob, kemudian lahir di Steinbach, Keuskupan Rothenburg, Jerman Barat pada tanggal 25 Agustus 1835. Lahir dari pasangan Leonard Bob dan Elizabeth. Keluarga ini merupakan pemilik pabrik anyaman topi. Jadi memang keluarga berada lah ya, karena tetangga-tetangganya waktu itu tidak seberada keluarga ini. Dikatakan juga, dikisahkan bahwa Pak Leonard Bob ini orangnya disiplin, tegas, tapi juga taat beribadah. Sementara ibunya adalah lemah lembut gitu ya, sabar gitu. Dan rupanya si Pauline ini perpaduan antara bapak ibunya gitu. Jadi dia tegas sekaligus disiplin, beribadah, tapi juga memiliki hati yang lemah lembut dan penderma. Lalu kenapa si Pauline itu dulu pengen jadi suster itu rupanya hanya karena perkataan seorang invalid. Jadi karena keluarga ini menjadi keluarga yang dermawan, ada seorang invalid itu yang setiap siang itu diberi diantar makanan oleh Pauline. Kemudian orang itu mengatakan, kamu baik sekali, nanti kamu pasti mau jadi biarawati gitu. Nah, dia nggak ngerti kan, karena waktu itu terjadi sekularisasi, penutupan biara-biara di Jerman waktu itu.
Akhirnya dia bertanya sama ibunya, apa Indrawati? Kemudian sama ibunya dijelaskan. Dikatakan si Pauline kecil ini di rumahnya dia itu hanya 4 kali dalam setahun ketika menerima diterimakan sakramen-sakramen, misalkan ekaristi, pengakuan dosa. Tapi si Pauline sendiri selama setiap 2 minggu sekali dia pergi ke gereja tetangga, ke paroki tetangga itu 8 kilo itu dengan berjalan kaki. Jadi memang dari kecil keluarga ini itu keluarga yang taat beribadah dan dermawan juga. Dan ini membentuk si Pauline kecil. Makanya teman-teman kalau di sini ataupun di rumah kalau sering misalkan ini ya kalau ada ngomong, ih kok kamu kayaknya cocok deh jadi suster gitu. Bisa jadi emang begitu gitu ya. Jadi kadang-kadang perkataan orang yang hanya apa iya sih gitu, seringkali pantas juga kalau kita dengarkan dan kita cari kebenarannya gitu ya, seperti Pauline. Dan Pauline ini sejak kecil mati raganya kuat gitu. Dia anaknya orang kaya, tapi suatu ketika dikisahkan bahwa adiknya itu diminta untuk masang paku di kamarnya. Ternyata dia menemukan di bawah tempat tidurnya itu papan yang keras gitu ya. Nah itu sejak kecil membuat dia itu menjadi pribadi yang tangguh, yang mandiri gitu. Kemudian si Pauline kecil ini umur 17 tahun ibunya meninggal setelah perjumpaan dengan orang invalid yang setiap hari di antar makanan itu keinginan untuk jadi susternya itu tumbuh. Kemudian dia sudah menyampaikan keinginannya kepada orang tuanya, tapi orang tuanya mendukung, tapi ternyata pada saat umur 17 tahun itu ibunya meninggal. Dan ketika ibunya meninggal, bapaknya yang berharap Pauline itu menjadi penerus keluarga perusahaan keluarganya, juga Pauline terpanggil untuk mendampingi adik-adiknya, menggantikan tugas ibunya. Dan ketika dia meminta izin pada orang tuanya, kepada bapaknya, tidak diizinkan gitu. Dan itu ya tentu saja membuat sedih ya gitu. Seperti teman-teman kalau misalkan pengen jadi suster, tapi kok ternyata nggak boleh sama mamaku, sama papaku gitu ya. Nah itu ada tantangan tersendiri. Tetapi Pauline terus berdoa hingga akhirnya setelah 3 tahun setelah kepergian orang tuanya dan adiknya, bisa menggantikan tugas-tugas dia meminta izin lagi kepada orang tuanya sama bapaknya. Ternyata bapaknya mengizinkan karena memang dia orang tua yang sangat taat beribadah. Lalu dia mengatakan, aku nggak boleh sih karena anakku mau apa ya hidup untuk Tuhan, kenapa aku nggak boleh? Sementara anakku kan sudah bisa menggantikan yang lain. Pada akhirnya dia mengizinkan dan rumahnya si Pauline ini di sini nih, di Jerman di sini. Dia harus pergi ke Strasbourg di sini. Jadi Pauline dikatakan pada tahun 1854 Pauline masuk kongregasi kongregasi Salib Suci Strasbourg, Prancis. Nah, dia dari sini Rosenborg di sini ke sini. Kemudian mengikrarkan profesi pertama pada tanggal 19 Juli 1855. Rupanya dalam 1 tahun pun ketika dia postulan, saya membayangkan postulan itu ya. Sebelum profesi itu Pauline itu nggak kerasanya kuat banget gitu. Dikatakan itu biara di tempat Strasbourg kongregasi Salib Suci itu begitu miskin gitu ya. Dan pada saat Pauline masuk itu sedang musim dingin, di sana Pauline makannya kurang gitu dan dia badannya sampai gatal-gatal gitu. Dia lalu ingat di rumah seperti kalau kita ingat kisah dalam kitab suci itu ya ketika anak yang hilang tuh pergi lalu ketika mengalami kesulitan dia ingat di rumah semuanya tercukupi. Sama halnya dengan Pauline ketika masuk di biara kok kayak gini, aku mau pulang aja gitu. Wajar ya dalam perjalanan kalau para suster atau teman-teman sering mengalami seperti itu. Pengen jadi suster tapi tiba-tiba keinginan itu hilang gitu kan. Tiba-tiba hilang lalu muncul lagi. Pauline pun juga sama gitu. Dalam perjalanan waktu dia pengen pulang lalu dia menulis surat kepada orang tuanya, tapi lucunya surat itu tidak pernah dikirim tetapi dikantongi terus selama berminggu-minggu sehingga akhirnya ada panggilan dari rumah pusat untuk dia menerima pakaian biara masuk novisiat itu. Nah dari situ panggilannya muncul lagi dan dia merasa nggak pengen pulang lagi gitu ya. Seringkali kami tuh menemukan hal-hal yang sesuatu keajaiban di mana yang membuat kami tuh semangat lagi, yang kayaknya tuh kemarin tuh pengen pulang banget tapi tiba-tiba enggak. Persis seperti Pauline yang dirasakan Pauline ya. Kemudian, nah ini dalam perjalanan waktu setelah pengikraran profesi pertama, si Pauline ini diutus oleh kongregasinya bersama Suster Mariana ke Jerman. Jadi sebelum perutusan tuh 2 tahun sebelum si
Pauline, si Suster Anselma ini ke Jerman, rupanya dulu kongregasinya Suster Anselma ini, Pauline tadi mengambil nama Suster Anselma ya, setelah jadi suster itu pergi ke Sine, Jerman, dari Prancis tadi ke Jerman untuk minta bantuan gitu loh ya, karena sangat miskin, lalu datang ke paroki-paroki minta bantuan gitu. Kemudian Mas, saya mengikuti di Instagram, tapi di Instagramnya tetap ini ya, nggak ada screenshotan saya ya? Atau gimana? Bisa nggak? Halo suster. Ya. Nggak bisa kalau di Instagram karena ada pakai yellow chat kan, jadi ini Okay. sendiri juga nggak bisa akses. Enggak, maksudnya di Instagram ya, PowerPoint saya tidak muncul juga ya? Oh, muncul di Instagram Katolik kan muncul. Oh, saya ngikuti tapi nggak mungkin karena koneksinya ya atau gimana ya? Oke. Ya, mungkin koneksinya suster. Oke, baik. Oke. Lanjut ya. Jadi 2 tahun sebelumnya, sebelum Suster Anselma ditugaskan ke Jerman, itu ada susternya yang datang ke Sine itu untuk minta bantuan ke Pastor Geralda. Lalu mereka cerita-cerita, Pastor Geralda bertanya, kongregasimu apa gitu kan. Dan dari situ Pastor Geralda melihat kebutuhan masyarakat Sine yang pada saat itu sakit, miskin gitu, merasa ini kayaknya kongregasi cocok deh, nanti kalau aku gitu minta sama Bapak Uskup, sama pemimpin kongregasi Salib Suci untuk datang ke sini ngebantu gitu kan ya. Akhirnya benar, setelah suster 2 itu pulang ke kongregasinya, buat Pastor Geralda mengirim surat ke kongregasi, ke pemimpin kongregasi, dan akhirnya dikabulkan. Suster Mariana dengan Suster Anselma datang ke rumah itu ya, ke Tina ya. Ini rumah pertama banget. Aku tuh Susternya kaget gitu kan ya, kenapa kok berani gitu kan, sementara rumahnya belum disiapkan. Tapi memang keberaniannya luar biasa. Waktu itu Suster Anselma umurnya masih sekitar 22 tahun, dia sudah pergi ke Jerman untuk tugas perutusan ya. Dan dikatakan juga di sejarahnya kami kongregasi itu di mana itu desa kecil banget ya, itu desa kecil, lalu pedalaman gitu kan. Lalu perubahannya itu dari daerah pegunungan yang sebelumnya pegunungan ke daerah yang datar, itu juga membuat Suster Anselma itu mengalami perlu waktu untuk adaptasi ya, dan kehidupan yang masih sangat sederhana begini. Dikatakan rumahnya itu waktu itu masih bocor-bocor gitu ya, sampai tidur itu digeser-geser gitu, tetapi tetap dijalani, bahkan untuk makan setiap hari pun kurang gitu ya. Lalu dalam perjalanan waktu kan setelah 12 tahun suster itu tinggal di situ, tidak ada penambahan anggota. Artinya begini, anggota untuk membantu, sementara tugas-tugas banyak kan ya. Jadi kalau ada pemudi yang datang ke situ untuk masuk, dikirim ke Strasbourg kan, dikirim ke Perancis. Kemudian dia nggak kembali lagi di situ. Sementara dari rumah induk, ya nggak pernah datang untuk ngirim ke situ gitu. Akhirnya Pastor Geralda meminta, Pastor Geralda sendiri akhirnya meminta ke pemimpin untuk suster tadi memisahkan diri supaya bisa novisiat di sana gitu kan ya. Dan akhirnya dengan berat hati Suster Anselma kan pertama sebelum pastor itu meminta untuk tinggal di situ, mendirikan kongregasi di situ, Suster Anselma dapat surat dari pemimpinnya untuk kembali kan ya. Tapi kembali tidak dilanjutkan gitu loh tugas di situ karena memang udah jauh, nggak ada penambahan gitu kan. Tapi Suster Anselma melihat nggak bisa gitu, dia harus melanjutkan perjalanannya gitu, harus melanjutkan terus tugas ini karena semakin banyak orang menderita yang ditolong, semakin banyak anak-anak yang harus didampingi. Akhirnya dengan bantuan pastor dan Bapak Uskup di situ, Suster Anselma memisahkan diri dari kongregasi Salib Suci. Itu sebabnya kenapa kalau waktu saya live
Ada yang bertanya kenapa salibnya suster itu seperti itu, nggak seperti yang lain. Jadi salib yang kami pakai ini tetap dari Kongregasi Salib Suci gitu ya. Jadi dibawa dipakai sampai sekarang. Dan karena sudah memisahkan diri, maka 4 suster tadi tuh harus pastinya karena membangun kongregasi baru harus membuat statuta, aturan dasar segala macam. Dan pada tanggal 25 November 1869 berdirilah satu kongregasi baru dengan nama FSGM, Fransiskan Santo Georges Martir. Awalnya sebenarnya mau mengambil Hati Kudus, tapi karena pada saat itu sudah ada kongregasi yang namanya Hati Kudus, maka dari keputusan diberilah nama Fransiskan begitu. Kemudian spiritualitasnya apa? Kalau anak-anak sekarang ya orang-orang itu yang mau jadi masuk itu tanya, misinya apa sih Sister gitu. Dulu kami tuh nggak ada. Masuk gitu aja gitu ya. Anak sekarang pintar banget. Dengan melihat orang miskin dan menderita, kami melihat Yesus yang vertikal, namun memberikan hidup yang baru, itu sisinya. Intinya bahwa, ini spiritualitasnya, intinya mau mengatakan apa? Kalau dilihat FSGM itu nggak punya karya yang hebat-hebat, yang besar, yang mencolok seperti kongregasi lain. Misalkan kalau anggap aja Suster CB itu kan udah, kesehatan, terusulin pendidikan. Kalau FSGM enggak. Jadi kami pertama-tama seperti Mudar Anselma tadi datang ke tempat yang mau ditugaskan. Misalkan ya ada Papua, kami dulu diminta untuk datang ke Papua. Kami nggak akan membawa persepsi apanya kami, tapi kami datang dulu hadir. Apa sih yang perlu dilihat? Oh ternyata orang sana butuh untuk diajari bagaimana hidup bersih, mandi. Ya udah kami ngajari mandi dulu gitu loh. Mandi gitu ya. Terus ternyata habis mandi diajari untuk berhitung. Nah, itu yang kami katakan bahwa melihat orang-orang miskin dan menderita. Jadi kami melihat dulu kebutuhan apa yang paling dibutuhkan di situ, maka kami melayani di situ. Intinya begitu, spiritualitasnya kesiagaan menanggung perendahannya dalam kemiskinan kerendahan hati, serta pengosongan diri untuk menampakkan cinta kasih Allah yang penuh kerahiman. Jadi lebih pada bagaimana kita untuk melayani orang-orang miskin yang pada saat itu apa sih kebutuhan apa yang paling urgen, maka tidak menutup kemungkinan kongregasi kami berkembang pada yang pelayanannya selanjutnya berkembang gitu ya. Kalau setelah kemarin itu mungkin pastoral, besok berkembang lagi, oh ternyata butuh pendidikan, maka pendidikan, besok lagi berkembang lagi ke administrasi, begitu. Lalu di awal karya di Biara Tuina waktu itu Mudar Anselma itu masih rumah perlindungan anak, awal-awalnya ya, di sekolah dasar, lalu keterampilan menjahit, merawat orang sakit, dan rumah yatim piatu. Jadi ternyata waktu itu zamannya Mudar Anselma di Cina ketika mendirikan kongregasi baru itu banyak orang sakit, dikatakan tipes, malaria gitu, dan mereka juga banyak yang anak-anak rupanya hampir seperti tempat kita itu, jadi perempuan-perempuan itu pada nggak sekolah gitu, maka jadi keterampilan oleh Mudar Anselma. Dan anak-anak tadi yang sakit itu dibawa ke rumah yang masih sederhana tadi gitu ya. Jadi dalam perkembangan waktu nanti itu menjadi rumah sakit gitu, menjadi rumah sakit dan sekolahan itu juga semakin menjadi besar juga dalam perjalanan waktu. Lalu jalan ya. Nah, kalau awal-awalnya di Cina saja pada tahun 1869, lalu perjalanannya selanjutnya kongregasi ini melebarkan sayapnya ke negeri Belanda pada tahun 1875. Kemudian ke Jepang 1920, ke Amerika Serikat 1923, Indonesia 1932, Albania 60, dan Brasilia 1972. Karena kita konteksnya Indonesia, saya mau mengambil Indonesia dulu ya. Indonesia. Suster, suaranya ter-unmute. Sorry. Tadi ter-unmute. Oke, sudah? Oke, Suster. Oke. Nah, perkembangan kongregasi ya. Cabang pertama di
di Belanda itu pada tahun 1875. Nah, dari Belanda itu ke Indonesia. Jadi suster tadi Jerman ke Belanda, dari Belanda ke Indonesia pada tahun 1932. Jadi yang dikirim itu 4 suster pertama. Ini susternya, foto-fotonya dulu ya, Suster Angel Munda, dan beliau ini mudernya waktu itu ya, pemimpinnya. Jadi 4 suster ini naik kapal, dikatakan 2 mingguan sekian gitu ya, sampai Indonesia, sampai di Tanjung Priok sana ya. Ini kemudian rumah pertama kami dulu tuh ini. Jadi di Pringsewu ya. Pringsewu itu Lampung itu Sumatera. Di Sumatera persis di bawah ya. Kalau di peta tuh di bawah banget gitu kan ya. Nah, ini rumah pertama. Dan rupanya ini nih masih ada sampai sekarang. Masih ada sampai sekarang ya. Jadi renovasi sekian, patungnya juga masih ada. Kemudian ini masih ada persis gitu kan. Dan ini menjadi rumah induk bagi kami yang namanya Rumah Provinsi Alat di Pringsewu. Ya, dari sini akan berkembang ke karya pertama di sana pada tahun 1932 itu oleh 4 suster itu hanya ada kesehatan, pendidikan, dan pastoral. Karena waktu itu suster melihat memang orang-orang Pringsewu itu, masyarakat Pringsewu itu waktu itu transmigrasi ya. Gitu, terus orang itu masih kurang, pendidikannya kurang, pastoral juga. Mas suster-suster masih mencari mana sih yang Katolik gitu ya, Katolik gitu, apalagi waktu itu sebelum perang kan ya, jadi kebayang dong pergi naik sepeda jauh untuk mencari yang Katolik mana gitu, mengumpulkan. Nah ini sekolah di Pringsewu yang pada akhirnya berkembang nanti menjadi sekolah sampai sekarang gitu ya. Ini awal-awal, kemudian nah ini sekarang pemimpinnya sekarang Modern Cordis yang di Jerman, di Jenderal kami. Ini Surakuina provinsial yang sekarang yang tinggalnya di Pringsewu. Lalu ini di Jerman yang dulu tadi rumahnya kecil sekali itu sekarang menjadi seperti ini. Dan ini makamnya beliau, Modern Selma. Lalu ini yang di Jerman, rumah-rumah di Jerman tadi, provinsialatnya kami ya. Jerman, dan ini suster-suster yang sudah 50 tahun. Nah, makanya udah sepuh-sepuh, mungkin teman-teman muda yang di sini mau menggantikan nanti bisa masuk. Nah, karena di sana udah tua banget, udah gitu panggilan susah. Jadi di Eropa sekarang itu pergeseran ya. Jadi minimal untuk, nggak tahu ya di kongregasi lain, tapi kalau di FSGM itu paling yang masuk itu 1, 2, 3 gitu, nggak seperti di sini ya. Kalau dulu banyak banget gitu awal-awal sampai berkembang ke itu tadi 4 benua tadi. Nah sekarang udah sepuh-sepuh, jadi ini tinggal menunggu teman-teman yang di sini untuk menggantikan ya. Nah kemudian yang di Belanda, ini suster-suster Indonesia semua nih tugas di sana. Jadi ini Suster Renalda, ini Suster Clarina. Jadi nah ini rumah yang di Belanda kami yang pertama tadi yang jelek tadi itu dalam perkembangannya seperti ini. Ini kapel, ini novisiatnya gitu ya. Nah ini suster-suster Indonesia. Beliau ini yang ini sudah udah hampir 25 tahun atau 30. Tapi yang masih muda-muda ini baru sekitar 3 tahunan tinggal di sana, tugas di sana. Nanti akan kembali lagi juga ganti dengan teman-teman yang di sini mau masuk ke sana. Lalu ini suster-suster Indonesia yang tugas di sana. Kemudian ini suster FSGM yang di Indonesia, ini yang di Jerman, ini yang di Jerman postulatnya, ini yang di Amerika ya. Nah, akhirnya nanti bisa cari di internet ya. Kemudian ini yang Pringsewu tadi, perkembangan dari Pringsewu ini yang rumah lama, ini masih ada persis rumahnya, masih ada sekarang yang direnovasi aja. Ini tadi, nah kan, ini loncengnya masih ada, sampai sekarang loncengnya masih ada. Ini juga malaikat Tuhan Yesus itu masih ada, hanya dicat saja, makin lama makin diperbarui ya warnanya ya, karena panas, hujan, otomatis kan warnanya pudar. Lalu ini novisiat, perkembangan selanjutnya ini novisiat dulu 1 saja, tapi karena rupanya dari Timor Leste, puji Tuhan, dari arah-arah sana itu Katambua gitu, Flores gitu, Timor Leste itu ada banyak calon, maka kami mendirikan novisiat Santa Maria Kedua. Jadi yang untuk nanti Timor Leste, Katambua itu biasanya pendidikannya di sana, tapi nanti setelah lulus novisiat itu ke Pringsewu, lalu nanti ada pembinaan lagi 1 tahun lagi untuk sama-sama
dengan novisiat yang di Santa Maria 1 dan Santa Maria itu 2 itu bergabung untuk kembali melanjutkan pendidikan sekitar 1 tahun di Mother Day. Dan perkembangan setelah 88 tahun, ini dulu suster pertama kami, ini gadis ini 2, mereka 4, sekarang akhirnya berkembang menjadi yang kaul kekal itu baru 202 suster. Lalu suster junior ada 58 suster. Lalu suster novis 1 itu ada 8, suster novis 2 itu juga ada 8. Postulan itu ada 15 orang, tetapi yang sudah beristirahat di sini juga banyak di sini. Banyaknya ya mungkin sekitar 40-an lah ada ya. Di makam ini dekat rumah kami. Jadi kalau kapan hari ada yang bertanya, kalau yang meninggal, semuanya yang meninggal dimakamkan di sini. Jadi gini sekitar mungkin 1 kilo lah dari biara induk tadi. Jadi memang semua kembali ke sini. Jadi seandainya 200 ditambah 50 mungkin baru 200 sekian lah ya. Jadi FSGM belum banyak memang. Maka terima kasih untuk Catholic Faith sudah memberikan kesempatan. Siapa tuh dengan begini dikenal kan. Lalu selanjutnya suster yang kalau kekal. Ini suster lansia, suster penggembira. Lalu kemudian suster juniornya, namanya junior kan, suster junior kami beberapa, ini suster studi yang suster Vicenti tadi ada, lalu ini suster yang mau call kekal, ini suster yang di Jogja. Jadi kami punya rumah studi untuk di Jogja khusus yang studi, di Jakarta juga ada tapi gabung dengan yang karya. Dan ini novis postulan yang saya katakan, ini postulan yang di novisiat 1 yang di Pringsewu. Nah ini yang di novisiat 2 yang di Timor Leste ya. Lalu perkembangan rumah dulu 1, sekarang itu ada 32 komunitas di 10 keuskupan. Keuskupan mana aja? Tanjung Karang itu ada 15 komunitas. Kemudian Keuskupan Agung Palembang itu 2 di Batu Raja yang sekarang saya kebetulan di sini dengan di Palembang. Lalu di Jakarta itu ada 2 di Toasebio dan Kampung Ambon. Lalu Keuskupan Agung Semarang itu 3 komunitas. Ada yang saya katakan tadi di Santa Maria Yogyakarta yang untuk para suster studi tadi. Lalu di dalam Batu Retno. Lalu Denpasar itu 1 di Bali ya, di Bali 1. Di Atambua itu ada 1 juga, di Dili, di Timor Leste itu ada 3, di Jayapura, Papua itu ada 3, dan di Agats itu ada 1. Gitu. Memang di Kalimantan sama Sulawesi belum ada. Sebenarnya ada permintaan dari Bapak Uskup di sana, tetapi karena mengingat jumlahnya kami itu belum banyak, jadi belum bisa menyanggupi. Semoga teman-teman yang di sini masuk dan nanti punya banyak anggota lalu bisa menjawab kebutuhan ya untuk berkarya di sana. Lalu karyanya apa aja? Yang tadi sosial itu masih ada. Jadi kami punya asrama-asrama, misalkan di Pringsewu ada asrama, di mana ya? Di Lampung itu banyak asrama, di Jawa itu juga ada, di hampir semua di tempat kami itu ada asrama ya. Perkara besar kecil itu kan tergantung kebutuhan gitu ya. Di Papua juga ada, di Timor Leste juga ada. Kemudian pendidikan, ada TK, SD, SMP, SMA, ada membantu mengelola juga sekolah tinggi ilmu ekonomi, STY kan. Terus ada beberapa yang mengajar juga di kampus. Kemudian ada rumah tangga ada kami seperti kayak UMKM ya gitu, itu juga ada. Kemudian kesehatan, ada klinik-klinik, ada rumah sakit 2 di Batu Raja sama di Gisting itu masih di Lampung. Jadi memang kalau yang di Jawa di gitu masih klinik Pratama gitu lah. Karena memang terbatasnya suster kami yang karena belum terlalu banyak, baru dokternya 1 masih sekolahnya, karena memang bagaimanapun kalau kita punya rumah sakit kan harus punya dokter gitu kan ya. Kemudian ada pastoral, mendamping orang muda, katekes OMK, GIA gitu. Dan ada GPIC, kami juga terhubung dengan Just and Peace, Human Trafficking dengan yang ada di PBB itu, dengan kongregasi-kongregasi lain juga untuk saling bekerja sama membantu ini.
Lalu kalau pengen jadi suster FSGM persis lah seperti yang lain ya. Caranya gimana daftar, kemudian syaratnya apa seperti biasa wanita tulen, Katolik, sudah dibaptis, krisma, lulus pokoknya seperti yang lain lah maksimal 35 tahun. Nah, gimana caranya? Nah, bisa kontak saya di Instagram atau kontak yang di Jogja bisa Suster Vincentin. Itu sudah ada di situ dan atau gampang lah sekarang ya kontaknya bilang pokoknya jadi suster gitu, gampang. Itu terima kasih itu aja dari saya. Jadi boleh teman-teman tanya atau Mas Farid juga. Jadi mungkin kalau ada yang pengen diperdalam silahkan. Itu dari saya. Begitu Mas Farid. Terima kasih teman-teman. Mungkin nanti teman-teman lain-lain mau menambahkan. Silahkan. Terima kasih. Ya, saya persilakan dulu. Mungkin ada yang mau menambahkan dari suster-suster FSGM yang lain mungkin. Vicente yang dari sana, ini ada Suster Teresa Maria juga. Senang sekali rasanya ya kita jumpa di sini. Suster Maria ini tadi di live IG katanya ada yang chat tulisannya kakek nenek saya sering cerita katanya sering dulu dikasih susu sama suster Belanda di Lampung. Karya suster memang nyata. Terima kasih. Dari Vincentius William 7777. Kemudian ini udah ada pertanyaan, saya langsung tanyakan aja. Mungkin Maria mau ditanyakan langsung. Mana Maria? Izin bertanya. Oke. Oh di chat juga rupanya banyak juga ya, nggak apa-apa. Yang di sini dulu tanya lebih supaya juga kontak gimana. Maria, mana ya? Saya bacakan atau Maria mau langsung? Oke, Maria. Jadi suster itu merasa terpanggil sejak kapan suster? Yang merasa kayak udah terpanggil gitu. Saya maksudnya saya ya. Merasa terpanggil itu sepertinya kayaknya kelas 2 SMA ya, kelas 2 masuk kelas 3 SMA gitu. Jadi nggak sejak kecil gitu. Jadi waktu itu sebenarnya kisahnya kalau menceritakan panjang gitu, perlu tulis. Intinya begini, saya itu mensyukuri bahwa semua peristiwa yang saya alami. Jadi ketika saya muda, saya itu bukan seperti Mother Anselma yang keluarganya taat beribadah, yang rajin ke gereja, gitu enggak. Orang tua saya sampai sekarang bawa saya juga belum ke gereja. Saya masuk Katolik setelah kelas 5 SD. Dan ketika muda, saya itu seperti ada suatu peristiwa yang membuat saya itu seperti kuda lepas dari kandang. Saya begitu menikmati hidup saya sampai saya itu luar biasa banget gitu kan. Jadi semua kenakalan remaja pernah saya buat gitu kan. Sampai akhirnya titik di mana saya merasa kalau saya hidup saya seperti ini terus, saya mau jadi apa gitu kan. Ketika saya dengan teman-teman, entah itu dugem, entah itu trekan, entah itu mabokan, judian dengan teman-teman, saya ngerasa senang gitu kan, senang banget gitu. Tapi ketika saya kembali lagi ke rumah di mana waktu itu saya di Palembang itu sendiri itu, saya merasa ada suatu kekosongan di mana saya nggak bisa seperti itu, ada yang kurang gitu. Ketika saya dengan teman oke, tapi ketika saya sendiri, saya merasa kesepian, saya merasa ada yang kurang. Nah, akhirnya waktu itu kelas 2 mau naik kelas 3 biasa kan, kalau di sekolah itu kan ada kebetulan BK-nya kan suster, dia mengatakan gini, ya ada rekoleksi itu loh, rekoleksi sehari itu kan. Jadi kalau mau kuliah diarahkan nanti kamu lulus kuliah ke sini gitu kan. Kalau mau jadi suster ya udah. Sebenarnya saya tahu sih pasti dia promosi panggilan gitu kan ya, suster itu tapi ya nggak apa-apa lah gitu kan. Habis itu saya udahlah coba-coba gitu, siapa tahu masa sih hidupku mau kayak gini terus, mau jadi apa gitu kan ya. Jadi akhirnya saya coba-coba. Sebenarnya perkaranya itu coba-coba, bukan saya niat banget dari dulu enggak gitu. Jadi sebenarnya sejak kapan? Ya sejak saya merasa ketika saya sendiri dalam posisi sendiri saya merasa kosong. Saya merasa ada sesuatu yang kurang. Saya merasa saya mau jadi apa kalau kayak gini terus gitu. Masa hidupku mau kayak gini terus gitu. Nah, pada saat itu tepatnya kelas 2 SMA. Lalu
keinginan itu karena yang coba-coba ingin mencoba tadi, akhirnya ya benar lah kalau kita tuh nggak ada mencoba sesuatu kita nggak akan tahu sebenarnya seperti apa gitu. Dan karena mencoba ya apakah ada ketakutan nanti kalau nggak diterima gimana, saya mah bodo amat, nggak diterima ya udah pulang gitu loh. karena niatnya saya mencoba dulu, tetapi ya karena coba, tapi masa sih saya bukan saya nggak bisa ya, tapi ya saya mencoba berarti kan dengan seluruh keberadaan saya, hati saya, pikir saya sekarang ada di sini, nah saya coba. Dan akhirnya ternyata puji Tuhan berarti sampai sekarang gitu. Jadi kelas 2 SMA gitu, Maria. Iya, Suster. Ada lagi mau ditanya? Jadi kan kita udah ngerasa terpanggil gitu, Suster. Nah, cara nguatin panggilannya itu gimana, Suster? Cara nguatinya pasti berdoa artinya Tuhan. Pas kan tidak serta-merta keinginan kita tuh selalu ada terus, pasti apalagi kalau usia muda ya, nanti kenal cowok, aduh nggak jadi suster, cocoknya sama cowokku, udahlah nggak jadi suster, hilang itu panggilan, hilang gitu ya, panggilan hilang, senang-senang dengan temen, nanti kalau putus pengen lagi gitu. Nah gimana cara nguatinya? Pasti berdoa, Tuhan kok saya sempat ingin sih tapi kok tiba-tiba sekarang hilang, kayak mana ya? Oke, yang pertama berdoa ya. Kedua, ya ikutilah kegiatan apa? Kegiatan di gereja, entah itu Mazmur, entah itu latihan kur, entah itu kegiatan OMK. Dan kalau rumahnya dekat sama suster ya bisa main-main ke tempat suster gitu kan. Bukan berkara pengen jadi suster juga, nggak berarti harus main, nggak jadi suster pun juga boleh main gitu kan ya. Atau perbanyak relasi dengan temen, dengan suster, dengan Roma, dan sharing-sharing. Artinya supaya panggilan itu istilahnya gini, kalau kamu nanam sesuatu tuh dijaga, disiram gitu ya, didoakan gitu. Dengan sendirinya kok nanti kalau tetap mengkomunikasikan itu dengan Tuhan dan bertanya, misalkan sharing dengan suster, aku pengen jadi suster ya, aku kayak gini gimana, atau dengan Romo, dengan frater itu. Jadi keinginan saya tidak saya pendam sendiri, tapi saya komunikasikan dengan Tuhan dan dengan orang tua dan dengan orang-orang yang memang kita tahu bahwa dengan saya sharing ini semakin menguatkan panggilan saya gitu. Bukan berarti ketika nanti sharing dengan teman terus jangan dikira semua teman mendukung, enggak, mereka juga ngebully juga kadang, halah model kayak kamu mau jadi suster, ya nggak apa-apa, kuatin aja gitu kan, nggak perlu ya udah pokoknya dalam hati aja, lu lihat aja nanti gitu loh. Jadi kayaknya kita tuh itu menjadi satu lecutan bagi kita untuk benar-benar oh iya ya, lu ngeramein gue bisa loh gitu. Gitu Maria, nggak apa-apa, terus berdoa ya, doa gitu. Oke. Sekarang yang kedua ada pertanyaan lagi dari Ines. Ini saya sampaikan. Apakah Ines mau langsung ditanyakan? Inesnya masih ada ya? Selamat malam. Okay. Selamat malam. Oh iya. Kayaknya kemarin kita sempat ketemu deh ya. Bener nggak sih? Iya. Waduh, dunia ini lebar selebar Zoom dan live IG. Iya, suster. Ya. Suster panutanku. Baik, namaku Ines dari Keuskupan Surabaya, parokinya Widodaren, Surabaya. Nah, Ines tuh ingin tanya nih ke suster. Suster dulu pernah nggak ada larangan dari orang tua? Misalnya ketika suster kepengen jadi suster nih, terus tiba-tiba bapak ibunya suster tuh bilang, jangan gitu. Terus setelah suster mendapat kata-kata jangan dari orang tua, suster apa yang dilakukan suster? Itu kalau suster pernah ya. Kalau suster nggak pernah nggak suster ngalami halangan-halangan untuk ngelamar menjadi suster waktu itu? Karena jujur Ines mengalami apa ya? Larangan. Iya. Oke. Kalau Ines, gitu. Kalau Ines mengalami larangan, jawaban yang keren untuk menjawab itu Suster Yose. Suster Yose, silahkan Suster Yose, supaya sharing panggilannya. Suster Yose.
Suster Yose mungkin bisa. Suster Yose, Iya. ini sharing. Mana mukanya ini? Ayo, sharing tentang larangan ini. Ya, gimana? Ya masih siap jiwa raga batin semua. Iya, Suster. Nah, ini sharing ini luar biasa ini panggilan sampai hari ini. Menarik banget ini orang-orang muda ini. Silahkan, ya. Ya. Ya, halo Ines, apa kabar? Baik, puji Tuhan, Suster. Iya, tadi kan ditanya tentang larangan itu ya. Ya, kalau saya sendiri, saya ngalamin yang tentang dilarang oleh orang tua itu, ngalamin. Dan menurut saya, ya wajar ya orang tua tuh ngelarang karena mungkin takut kan kalau kita tuh hanya main-main aja gitu di biara. Atau takut kita tuh nggak bahagia dengan pilihan kita, ya wajar. Kan kalau kita menikah juga, orang tua juga pasti menginginkan kita punya pasangan yang baik kan. Nah, dari larangan itu ya saya merasa, ya awalnya ya nggak enak juga ya, maksudnya kok dilarang-larang sih, kok nggak disetujui ya, padahal kan niat saya baik mau jadi suster kayak gitu. Nah, tapi dengan larangan itu justru saya membuktikan bahwa saya tuh serius loh jadi suster, saya tuh nggak main-main loh jadi suster, dan saya ingin membuktikan sampai akhir nanti saya ingin setia gitu. Mantap. Begitu, Ines. Cerita dong gimana caranya waktu itu, gimana sih sampai orang tuanya yang larang sampai boleh itu kayak apa gitu. Realnya cerita gitu. Biar orang tuh, oh berarti aku harus gini juga dong, kayak mana harus ngambil sikap kayak mana gitu. Biar si Ines mungkin, oh besok berarti aku juga kayak gitu gitu. Ya, jadi kan panggilan saya itu muncul pertama kali itu ketika saya tuh ada di Jayapura, dan yang kebetulan lagi saya tuh ketemu pertama kali itu sama Suster Okta. Nah, di situ mulai tumbuh benih-benih panggilan itu. Itu pun udah ya bukan dari kecil ya, panggilan itu dari ya udah umur 20 tahun kayak gitu munculnya. Nah, ketika dilarang itu kan orang tua saya aslinya Kalimantan, orang tua saya di Kalimantan, saya di Jayapura, dan ya udah saya langsung berangkat dari Jayapura ke Lampung saat itu untuk mengikuti semua proses untuk menjadi suster. Nah, yang saya lakukan ketika dilarang itu ya saya banyak berdoa ya. Saya berdoa, ya Tuhan apa memang benar saya tuh dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi suster gitu. Kalau memang benar kan Tuhan pasti memberikan jalan yang lancar gitu, jalan yang dia dipermudah lah. Jadi sehingga saya bisa untuk terus bertahan. Nah, jadi ketika saya terima pakaian biara ini juga orang tua tuh datang, saya undang. Lalu orang tua tuh datang, mama saya, kakak saya tuh datang. Itu masih belum sepenuh hati setuju. Tapi kakak saya dan saudara-saudara yang lain tuh udah setuju. Nah, lalu lama-lama akhirnya ketika saya profesi pertama, saya ngucapin kamu itu, orang tua datang lagi itu udah mulai makin setuju gitu loh, maksudnya nggak larang lagi, udah lihat saya semakin bahagia di dalam panggilan itu, jadi orang tua tuh semakin Putus ya mungkin Suster Jose. Ya, orang kita tua tunggu aja. kadang ngunjungin gitu loh, masih nggak putus hubungan gitu, jadi masih diingat gitu, dan restu juga semakin mengalir, semakin direstui gitu. Itu Ines. Wah, keren. Coba, sampai sekarang aja masih suruh sering pulang loh. Beliin tiket suruh pulang, coba Nes. Kebayang nggak? Kalau suster yang digitu kan aku udah pulang, tapi untung Suster Yose bukan Suster Octavian yang digitu kan. Ya, gitu ya. Terima kasih. Iya, jangan hanya karena perkara nggak boleh. Emang Ines? Gimana tuh? Ines nggak dibolehin ya?
Iya, Ines itu nggak dibolehin. Pertama, karena memang anak tunggal, suster. Terus kedua itu apa namanya? Mama itu mengidentifikasikan saya itu pelarian karena nggak punya pacar terus jadi suster, padahal bukan. Ya, nanti kan bisa diolah kan seiring berjalannya Iya, waktu. Gimana? Mantap. Iya, yang penting kamu yakin untuk jadi suster tuh dijalani aja, nggak usah Ya, takut. suster. Jadi nggak perlu sharing lagi kan kalau udah lancar, karena sudah perkaranya itu kan perkaranya kan dilarang dan sudah mendapat jawaban langsung dari orang yang juga dari suster yang pernah dilarang. Oke ya, Enes? Atau suster yang suster yang lain, suster ada pengalaman lain, suster Teresa Maris? Oke, yang lain nanti menjawab yang lain ya, karena ini langsung bersangkutan yang dilarang. Begitu, ada teman-teman lagi yang mau bertanya? Oke, ini masih belum ada. Oh ada ya, Monica Widi. Oke, Monica. Oke, Monica. Baik, suster, terima kasih waktunya. Ini saya pengen tanya suster, yang bikin aku penasaran itu. Mana Monikanya ini? Wajahnya mana ini? Jaringannya nggak ada suster, jadi nggak bisa ngidupin kamera. Oh gitu. Oke. Maaf suster. Nggak apa-apa. Gimana Monika? Ya, apa Monika? Jadi saya penasaran nih suster. Jadi ada salah satu suster yang ngasih tahu ke saya itu katanya panggilan itu kan selalu ada. Jadi tinggal kitanya ya yang menanggapi. Betul nggak suster? Tapi Monikanya tertarik nggak? Karena kalau orang dipanggil itu biasanya tertarik. Jadi karena panggilan gini ya. Maksud suster tadi bahwa panggilan itu kan tidak harus menjadi suster. Panggilan kita pun apapun, panggilan berkeluarga, panggilan hidup sendiri, panggilan hidup berkeluarga. Benar yang dikatakan suster bahwa panggilan itu ada. Nah konteksnya di sini mau panggilan yang seperti apa kan gitu. Karena hidup berkeluarga juga panggilan, karena memilih sendiri juga panggilan. Kalau sekarang konteksnya panggilan hidup membiara, biasanya ditandai pernah entah sekali waktu atau sekali sebentar aja gitu, pernah keinginan, pernah kepikiran, pernah punya kemauan atau pernah terbersit untuk pengen jadi suster atau pengen jadi imam gitu ya. Jadi ketika itu ada, istilahnya seperti gini nih Monika ya, misalkan ya, seperti analoginya kalau kamu di rumah dipanggil, Monik gitu. Ih kayaknya kok aku kayak ada yang manggil sih, mamaku kayak manggil. Terus langsung dalam hati tuh, enggak. Bukan mamaku kok yang panggil gitu. Padahal Tuhan udah manggil Monik, kamu jadi suster ya. Dia bilang, nih aku dipanggil jadi suster. Enggak, aku nggak bisa. Atau sebenarnya bener loh, mamaku manggil aku, tapi aku tahu pasti nanti aku disuruh kerja, pasti nanti di sana susah. Berarti gini, aku nggak mau datang. Sama, aku sebenarnya dipanggil jadi suster, tapi aku nanti pasti iya nggak ya, kuat nggak ya, di sana nanti jadi suster gini nggak ya. Jadi seringkali kita berkelit gitu ya. Kita udah tahu bahwa kita pernah punya keinginan, pernah merasa terpanggil, tapi kadangkala kita menutup dengan merasa aku tuh jelek, aku tuh nggak pantas, aku tuh ngerasa nggak bisa, aku tuh nggak gini. Padahal panggilan untuk seperti ini tuh bukan mengandalkan kekuatan sendiri, bagaimana rahmat Allah bekerja dalam diri. Jadi benar kata suster itu bahwa kita tuh punya panggilan, tapi panggilan yang mana dulu yang mau kita jalani. Gitu Monik. Gimana? Menjawab pertanyaan nggak, Dek? Baik suster, terima kasih. Jadi kayak penasarannya tuh kayak terobati gitu suster. Jadi kamu panggilan mana? Sama, panggilan hidup berkeluarga sama baiknya dengan panggilan sendiri, memilih sendiri, atau panggilan menjadi biarawan-biarawati, selama apa yang kita pilih panggilan itu kita hayati sungguh. Yang berkeluarga nanti kalau misalkan Monik tidak harus jadi suster, misalkan berkeluarga ya tetap menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik, tetap setia pada suami sama keluarga, itu juga menjadi suatu panggilan yang baik sama kekudusannya untuk kita masing-masing. Seperti kata Tuhan itu, kamu dipanggil untuk menjadi kudus seperti Bapakku kudus gitu Monik. Monik mau jadi suster nggak nih? Ya waktu itu sih kayak pengen gitu suster, tapi kadang ya tiap hari kadang pikiran kan kayak berubah-ubah gitu suster, kayak masih ragu. Iya biasa dalam perjalanan waktu gitu, bahkan yang udah di dalam pun kadang-kadang masih
aku terus nggak ya, aku nggak ya, iya namanya istilahnya kan naik turun ya, polanya ya, nggak apa-apa, tetap dibawa dalam doa, karena selama kita terus membangun relasi yang baik dengan Tuhan yang intim juga pasti nanti akan diberi jalan untuk semakin memantapkan diri. Kalau mantep dari suster juga dalam perjalanan waktu mantep, walaupun sekarang hilang tumbuh, tapi juga bukan berarti bahwa nanti dalam perjalanan waktu aku nggak pengen lagi, bukan berarti nggak baik, bukan, sama baiknya, nggak apa-apa. Tapi bahwa berarti kalau sudah pernah punya keinginan itu seperti tadi dipanggil nih, Monik kamu jadi suster dong gitu, iya nggak iya? Ya, seperti Monik tadi bilang, iya nggak ya? Itu begini nggak ya? Gitu. Gitu, ada lagi Monik atau sudah menjawab pertanyaan atau ada boleh ya tanya lagi, nggak harus berkaitan dengan itu. Kalau tadi udah terjawab, mungkin ada pertanyaan lagi yang masih mengganjal yang pernah apa yang mau ditanyakan yang belum jelas gitu. Kemungkinan udah cukup deh suster, terima kasih jawabannya. Terima kasih salam juga untuk teman-temannya ya, untuk suster di asrama juga, ternyata yang tinggal di asrama ya. Ini salah satu juga tadi yang karya suster asrama sosial ini, si Monik ini anak asramanya suster ya katanya ya. Oh udah hilang. Oke. Oke, ini belum ada pertanyaan. Oke, saya lanjut aja pertanyaannya. Mungkin ini related. Oh, saya Elizabeth ya. Elizabeth mau bertanya? Oke, dari Yohanes dan Bosco Rumbia ya. Elizabeth. Elizabeth. Oh, dia hanya memberitahu saja. Oke, selamat malam Suster Okta. Oh. Selamat malam Elizabeth. Gimana? Mana Elizabethnya ini? Iya, dia nggak buka kamera. Nggak buka kamera. Gimana coba? Ya gimana deh? Mau tanya apa? Mau daftar jadi suster? Jadi gini Suster. Gimana? Gini Suster, kan dari dulu memang udah ada ya mudah-mudahan lah Suster. Amin. Kapan? Tahun depan? 2 tahun lagi Suster. Lagi. Boleh ditunggu dengan sabar. Jadi gini Suster, pertanyaannya kan orang tua udah ngerestui gitulah Suster ibaratnya, udah ngebolehin. Tapi ada saudara yang nggak ngebolehin karena anak perempuan satu-satunya gitu, nanggepinnya gimana Suster? Yang mau jadi suster siapa? Saya. Ya ngapain lo? Ngapain ngurusin orang saudara toh? Ya tanggepin aja bahwa nggak harus tahu dulu kenapa dia nggak boleh, kenapa dia nggak boleh, tahu nggak kira-kira dia kenapa saudara itu nggak boleh, kenapa? Ya katanya anak tunggal, anak perempuan satu-satunya, terus yang mau ngurusin bapak ibu di rumah siapa gitu. Ya maksudnya sama ini bingung mau jawab gimana gitu ya? Iya. Tuhan Yesus juga anak satu-satunya, Bunda Maria sama Yesus, Yosef siapa yang jaga? Gak apa-apa, kadang-kadang tantangan itu seperti itu dihadirkan oleh Tuhan untuk memurnikan panggilan kita gitu kan. Jadi ya benar bahwa, tapi kan gini loh Dek, bukan apa iya bahwa dengan menjadi suster lalu tidak bisa mengurusi mereka, bisa gitu. Faktanya tempat suster juga banyak yang anaknya tunggal, anak tunggal lalu jadi suster, di kongregasi lain juga banyak gitu loh. Jadi yakinkan saja dengan mereka bahwa dengan menjadi suster bukan berarti nggak bisa ngurusi mereka. Kalau pada akhirnya tidak ada sama sekali yang ngurusin, ada tuh orang tuanya suster salah satu juga tinggal di susteran akhirnya gitu loh. Jadi ya semakin memurnikan saja, disampaikan saja bahwa kita sebagai orang beriman boleh sih memang ada suatu ketakutan, tetapi kan bahwa kita percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk kita. Dengan menjadi suster akan semakin banyak saudara dan orang tua juga nggak akan pernah pasti ditinggalkan. Oke?
Suster. Semangat. Apalagi orang tua udah boleh itu udah menjadi suatu berkat sendiri. Apalagi kalau soal omongan-omongan itu kita aja nggak buat apa-apa, orang pasti akan ngomong tentang kita. Apalagi kita melakukan sesuatu. Iya, Suster. Terima kasih. Terima kasih, Elizabeth sudah bergabung. Ini yang bertanya ini admin ini. Oh, apakah, ini dari IG ini sih. Dari IG. Dari IG. Nama akunnya ini Duru Jenny. Oh gitu. Nama akun yang pertama Duru Jenny. Terus dia bertanya, suster apakah pacaran dulu baru menjadi suster dan bagaimana cara meyakinkan orang tua bahwa saya mau jadi suster karena sering dibilang pelarian. Oke. Iya. Ya pasti dong ya, pacaran dulu sebelum jadi suster gitu. Artinya wajar aja. Wajar itu, saya sering kali mengatakan sama orang muda gini, pacaranlah yang sehat, yang wajar, yang masih dalam koridor agama iya, adat istiadat iya, moral iya. Artinya apa? Supaya ketika kamu memilih sesuatu, supaya ketika nanti kamu nggak cocok lagi sama pacarmu, karena namanya pacaran itu kan untuk cari cocok atau nggak cocoknya, kamu nggak ada beban. Karena apa? Beberapa yang sharing itu, beberapa pengalaman juga, maksudnya bukan sharing ke saya ya, kadang-kadang saya ngebaca gitu. Itu pacarnya udah terlalu jauh. Jadi ketika dalam perjalanan waktu udah maksudnya ngerasa kok kayak gini semakin jauh itu, lalu mau bubar itu nggak bisa lagi karena sudah merasa saya udah seperti ini, saya mau meninggalkan berat gitu. Apalagi kalau udah gitu, saya udah begini, saya mau masuk jadi suster boleh nggak? Ya nggak bisa gitu. Maka pacaranlah yang sehat, pacaranlah yang dalam wajar, batas wajar, masih dalam moral, batas moral yang baik dan benar, supaya ketika nanti kamu mau jadi suster ya udah, ketika mengatakan bahwa saya mau jadi suster, dengan enak mengatakan bahwa pacarmu juga ngerti kamu pengen jadi suster dan kongregasi juga bisa menerima kamu gitu ya. Jadi kalau saya dulu ya pacaran biasa gitu. Bukan berarti anak-anak sekarang yang pengen jadi suster yang mengatakan jangan pacaran, enggak, pacaran lah supaya kamu tahu ketika nanti di biara itu enggak kebalik-balik. Di biara malah pengen punya pacar, yang di luar enggak pengen punya pacar gitu kan. Jadi wajar aja punya pacar boleh, tapi tetap dalam batas wajar itu tadi. Dan saya dulu juga gitu punya pacar, tapi memang saya ketika mau masuk biara tidak bilang sih kalau mau masuk biara gitu ya, salahnya saya di situ gitu. Saya mengatakan mau kerja waktu itu, jadi punya pacar. Habis itu tadi bagaimana cara meyakinkan orang tua saya itu istilahnya dibilang mendukung tidak, melarang juga tidak, mereka malah mengatakan kalau orang Jawa tuh bilang ngenyek ya, apa ya, gini dia bilang, alah pasti nanti kamu juga 2 minggu pulang, 2 minggu saya nggak pulang, alah 2 bulan juga pulang. Pada akhirnya bagaimana saya meyakinkan, seperti kata Suster Yose tadi, kalau kita bisa hidup kita bahagia, kebahagiaan itu akan terpancar lewat ya hidupnya kita, keseharian kita. Dan itu orang lain akan merasakan, teman-teman kita di sekitar kita akan merasakan bahagia, orang tua juga tahu kita bahagia, akhirnya mereka merelakan gitu. Dan itu cara tersendiri untuk meyakinkan mereka bahwa saya bahagia. Nah, kalau awal-awal bagaimana saya meyakinkan mereka untuk dibolehkan masuk biara? Ya tunjukkan dengan sikapmu. Lah kalau kamu aja nggak pernah berdoa, nggak pernah ikut kegiatan, nggak pernah gini, pasti orang tuanya seperti bapak saya tadi. Karena memang saya nggak pernah ikut OMK, nggak pernah. Saya Miss Dinar sampai sekarang tuh nggak ngerti mana duluan, mana yang harus dikelinting, itu nggak ngerti. Kalau saya mau ngasih, itu saya belajar dulu malam. Oh, kalau gini. Jadi seumur sampai tua gini nggak pernah Miss Dinar saya gitu. Jadi wajar kalau mereka mengatakan mau jadi suster. Ya karena dasarnya nggak ada gitu. Tapi ya udah saya kembali lagi. Oke, saya diragukan. Berarti saya harus menunjukkan dengan ketika saya masuk, saya mengikuti semuanya dan saya menghayati kehidupan saya gitu. Nah kalau sekarang masih ada waktu untuk si yang bertanya tadi ya, yang di Instagram itu, untuk meyakinkan gimana sih saya supaya boleh, ya tunjukkan dengan sikapmu, ikut kegiatan OMK, ikut pertemuan. Kalau sekarang pandemi ya rajin berdoa di rumah, ikut misa online. Nanti orang tuamu mengatakan, oh iya, anakku begitu ya, boleh lah kalau gitu jadi suster boleh gitu. Jadi cara-cara meyakinkan ya dengan tindakan. Kalau omongan kan seringkali kita udah ngomong tapi nggak boleh suster. Tindakan dan dibawa dalam doa tadi, didoakan terus. Apa sih yang sekarang nggak bisa dilawan dengan doa? Apalagi dengan novena, cinta dia bertindak gitu kan. Gitu ya. Yang di Instagram. Terima kasih sudah bertanya. Oke, suster, ini related
orang tua, kan banyak sekali yang bertanya, mungkin ke Suster Jose juga sama Suster Oktaviani. Apakah waktu orang tua ngelarang itu pernah nggak ada suster merasa kayak ada rasa kayaknya saya durhaka deh sama orang tua kayak gitu, melawan keinginan orang tua. Memang apakah ada pergumulan waktu di awal-awal mengenai hal tersebut atau tidak? Kalau ada ya mungkin bagaimana caranya suster mengatasi? Oke. Seringkali pertanyaan itu ditanyakan orang muda ya, karena mereka kalau katanya kalau melawan orang tua itu durhaka, terus ngerasa kok kayaknya gini. Satu pengalaman teman saya sendiri, saya punya keinginan suatu ketika saya akan mengajak dia untuk live, IG live supaya dia bersharing, tapi di sini boleh saya katakan, jadi teman angkatan saya sendiri itu ketika dia mengutarakan keinginannya, orang terutama mamanya, dia mengatakan enggak boleh. Bahkan sampai kalau kamu keluar dari pintu ini tetap nekat jadi suster, kamu bukan anak saya lagi. Itu waktu itu. Dan dia sudah ya udah gitu. Jadi perasaan bahwa saya durhaka pasti ada. Hanya begini loh. Durhaka itu kan ketika melawan sesuatu yang tidak baik. Istilahnya seperti malin kundang melakukan sesuatu yang tidak benar. Tapi kalau saya melakukan sesuatu itu untuk baik, benar, dan untuk keselamatan, itu bukan durhaka lagi namanya gitu kan. Karena kita tahu mana itu yang, taunya itu bukan hanya sebatas saya ya, dunia tahu, orang lain tahu bahwa kebenaran itu benar, bahwa dengan menjadi suster, dengan seperti ini sesuatu yang baik, benar, dan ya bukan benar menurut saya sendiri. Jadi jadi konsep bahwa saya durhaka itu lepas di sini gitu, bukan durhaka karena itu sesuatu yang baik dan benar. Lalu konsepnya lagi bahwa kan sering itu dikatakan bahwa kalau masuk suster itu harus membawa surat izin orang tua. Itu pengecualian juga untuk orang-orang yang sampai ketika masuk itu tidak dapat surat orang tua. Adanya dialog dengan suster yang bersangkutan, kongregasi yang bersangkutan itu bisa di pengecualian. Artinya begini, bahwa sebagai warga negara Indonesia umur 17 tahun itu bisa menentukan, udah punya KTP kan, berarti dia bisa menentukan hidupnya. Maka tanpa surat orang tua itu kita bisa datang ke tempat suster mengatakan dari dalam hati yang paling dalam, saya pengen ini, saya tidak ikut-ikutan, ini keputusan sendiri, tetapi keluarga orang tua tidak mengizinkan, maka saya tidak membawa surat dari orang tua. Tapi saya sungguh pengen mau. Oke, catatannya karena orang tua tidak mengizinkan. Nah, si suster pasti akan mengerti, akan bisa ngasih dispensasi tersebut. Oke, tidak apa-apa. Jadi umur 17 tahun itu kita bisa menentukan hidup kita sendiri karena kita tahu kita yang menjalaninya. Dan masuk biara pun gitu. Seandainya pun sampai akhir tidak mendapat surat izin orang tua, bisa. Seperti teman saya tadi, dia tidak bawa surat orang tua karena memang nggak ada. Bahkan selama 4 tahun ketika postulat 1 tahun, novis 2 tahun, 3 tahun ya, aspiran setahun itu dia nggak pernah ditelepon orang tuanya, nggak seperti kami kalau Natal telepon, nenek. Karena dia tahu bahwa konsekuensi saya masuk biara ketika meninggalkan pintu, saya bukan anaknya dia lagi gitu kan. Jadi udah dia oke, ini saya jalani. Nah, ketika dia pulang, dia tidak pulang ke rumahnya setelah itu karena dia tahu bahwa nanti saya nggak diterima karena dia masih ingat kan dulu orang tuanya mengatakan kamu bukan anakku lagi gitu. Nah ketika dia pulang dia nggak ke rumahnya tapi dia ke rumah ke biaranya kami yang dekat. Nah orang tuanya dengar, ih anakku pulang. Dia datang ke biara, dia udah takut nih, jangan-jangan nanti mau dimarah karena waktu itu orang tuanya datang ke susternya bawa parang nih, bawa golok beneran nih. Nanti pokoknya kalau kamu jadi suster kamu nggak anakku lagi gitu. Nah ketika pulang pertama setelah profesi itu dia datang ke rumah ke biara, orang ibunya datang, di situ dipeluk-peluk, sampai sekarang akrab sekali, jadi anaknya lagi, gitu loh. Kadang butuh waktu, kesetiaan untuk sampai pada waktu yang itukah, yang sampai pada waktu yang membahagiakan itu setiakah tidak kita, gitu. Apa kita cari jalan lain atau kita tetap setia dalam situasi yang gelap? Saya pikir 4 tahun bagi teman saya itu bukan mudah. Ketika kami postulan, ketika pasca Natal kami telepon orang tua, ditelepon dia enggak. Tapi dia tetap setia 4 tahun dalam gelapnya dia tidak diterima orang tua. Tapi tahun yang keempat ketika dia pulang, orang tuanya melihat dia bahagia seperti Suster Yose tadi, orang tuanya melihat bahwa oh ya beneran aku bahagia di sini. Akhirnya dia bisa menerima. Begitu. Jadi perkara bagaimana apakah saya durhaka? Durhaka itu melawan orang tua untuk sesuatu yang tidak benar, tidak baik. Tapi kalau itu sesuatu kebaikan, kebenaran, dan itu bukan konsep baik benarnya saya sendiri, tapi memang menjadi layak ramai dan itu suatu konsep yang benar ya tidak ada
durhaka gitu. Jadi dirubah itunya mindsetnya gitu ya. Oke, Suster. Ini sebelum saya lanjut, mungkin saya lanjut pertanyaan sedikit. Oke. Untuk dari Suster ini kan pengalaman panggilannya bermacam-macam. Ada yang dari keinginan tiba-tiba terpanggil, ada juga yang dari orang tua, teman dan sebagainya. Mungkin di antara suster-suster ini ada yang punya pengalaman khusus gitu, mungkin kayak dia berdoa minta tanda gitu, terus tiba-tiba merasakan sesuatu atau gimana yang menarik mungkin yang bisa diseringkan ke orang muda mungkin dari suster-suster yang ada. Oke, mari Suster Teresa dulu. Teresa, baru nanti Suster Vincentin. Sharing ya, gimana? Halo Suster Teresa. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya. Suara saya jelas ya? Jelas. Suster tuh sharing dulu dong. Cerita dulu dong. Suster tuh di mana? Tugasnya apa sekarang? Gitu. Oh ya. Saya sekarang di komunitas Jogja, tugas saya studi di Universitas Sanata Dharma di bimbingan konseling, di bagian konseling. Jadi langsung aja ya, saya mau cerita pengalaman. Ya, pengalaman saya untuk awal-awal menjadi suster itu ketika saya TK di Xaverius. TK di Xaverius waktu itu, memang di bawah asuhan Suster Hati Kudus ya. Ketika karnaval 17 Agustus itu kan biasanya kalau anak-anak TK itu karnaval itu dandan macam-macam gitu ya. Ada yang pakai pakaian adat, ada yang dandan pengantin gitu kan, dan cantik-cantik lucu-lucu gitu. Ada yang jadi bakul jamu gitu kan, gendong jamu gitu. Terus ada juga yang pakai pakaian adat mana gitu. Ada yang pakai jadi dokter, jadi polisi dan sebagainya. Itu pasang-pasangan gitu. Karnavalnya itu pasang-pasangan. Kami harus jalan agak jauh, iring-iringan, arak-arakan gitu, terus pasang-pasangan. Nah, nggak tahu bagaimana itu membaginya susternya dengan bu gurunya itu kok bagian saya tuh pas saya diminta untuk jadi suster. Waktu itu saya juga kaget, kok saya pakai baju suster? Iya, kamu jadi pakai baju suster aja ya gitu. Jadi saya pasangan dengan teman saya kan cowok cewek begitu. Jadi saya pakai baju suster waktu itu. Terus ketika dijemput sama bapak saya terus diajak ke studio foto gitu kan, foto untuk kenang-kenangan gitu. Terus setelah itu sampai rumah mau dilepas tuh nggak mau terus nggak mau gitu, aku nangis. Jadi saya nangis mau dilepas jubahnya itu mau dicuci terus dikembalikan gitu, tapi saya nggak mau, saya nangis waktu itu. Nah terus kata bapak saya gini, kok nggak mau nak, kenapa, besok mau jadi suster ya? Iya mau jadi tuteng, nggak mau dilepas gitu. Saya waktu itu nangis karena masih TK kan, masih TK kecil gitu. Ternyata itu tertanam, itu awal-awalnya itu seperti itu, awal panggilan saya. Nah itu tertanam dalam diri saya, terus jadi angan-angan saya itu saya pengen jadi suster pakai jubah putih, pakai baju putih seperti yang dulu pernah saya pakai ketika saya karnaval. Begitu, dan itu yang terus tertanam dalam diri saya sampai saya besar. Ya meskipun itu juga timbul tenggelam gitu, up and down gitu. Tapi itu yang membuat saya merasa terpanggil begitu. Kurang lebih begitu kisah panggilan saya awal-awal, bagaimana saya ingin menjadi suster. Begitu, Suster Okta dan teman. Terima kasih. Suster Vincentin mungkin ya? Suster Vincentin berbagi. Kita masih di close ya, Suster Vincentin. Suster Vincentin. Mana Suster Vincentin? Selamat malam. Selamat malam, tapi masih close kamera. Jaringan, kamu dengar saya? Dengar. Aku musik-musik. Nah. Udah. Dia malu-malu, Suster. Tapi sekarang udah muncul. Kenapa suaranya dua ya? Baik, terima kasih waktunya. Kedengaran enggak suaraku? Dengar. Suster. Oh ya. Baik, perkenalkan nama saya Suster Vincentin. Asalnya dari Timur Leste.
sekarang tinggal di komunitas Yogyakarta di rumah studi. Dan untuk prodinya sekarang saya sedang belajar bagaimana merawat orang sakit atau perawat gitu. Baik, untuk pengalaman pribadi saya, kapan sih panggilan itu muncul? Kalau boleh dikatakan itu sejak kecil itu memang saya sudah tertarik tinggal di susteran. Jadi untuk tinggal bersama dengan keluarga itu bisa dikatakan jarang kumpul sama mereka. Ya, dari TK itu saya sudah punya niat untuk tinggal bersama dengan para suster. Oke, coba kan yang kau. Lalu SD. Coba ketinggalan di pinggir. SD kelas 4 sampai kelas 6 baru setelah itu dari SMP sama FSG di Timor Leste. Padahal rumah saya itu dekat biara, dekat sekolah satu. Khusus itu seperti apa? Agak masalah jaringan juga Iya, suster. sepertinya gitu. Itu ketika para suster itu kunjungan. Nah, di kunjungan itu gak kedengaran ya? Putus suster. Sinyalnya. Oke, kita lanjut aja dulu mungkin suster. Ini ada satu pertanyaan menarik Maaf ya, sekali. jaringannya agak... Oh ya, oke. Sudah kembali lagi suster Vincent. Oh ya, jaringan agak error. Baik, ya intinya tertarik itu waktu para suster itu kunjungan. Jadi waktu itu kan masih kecil-kecil, jadi dipanggil sama susternya kasih permen. Jadi senang sekali. Lalu ya mau dikatakan memang saya dari kecil tuh pacaran dengan orang tua, dengan keluarga, sukanya tinggal dengan para suster. Masih masalah. Iya. Kalau untuk emang larangannya memang ada. Memang kami jumlah saudaranya ada 4. Pihak bapak mungkin hilang. Iya, oke. Kita lanjut dulu suster ya. Ini ada pertanyaan dari IG, namanya akunnya Ana Maria. Ini dia bertanya, dia mau punya 2 orang anak umur 8 tahun dan 5 tahun. Dia pengen salah satu anaknya nih jadi suster. Gimana cara ngarahinnya? Dan cara dia harus doa minta ke Tuhan agar anaknya ini salah satunya menjadi suster. Suster Tere dulu mungkin jawab, nanti saya tambah. Halo, Suster Tere. Ya. Dengar nggak? Gimana tadi pertanyaannya? Ada ibu-ibu anaknya 2
Terus dia ingin anaknya jadi suster, gimana cara ngarahinnya supaya anaknya mau jadi suster atau punya keinginan jadi suster gitu. Ya, anaknya masih kecil ini, masih 8 tahun dan 5 tahun. Jadi lucu juga ya, ada orang tua yang anaknya udah mantap jadi suster tapi nggak boleh. Ada juga yang anaknya belum punya tanda-tanda juga pengen banget anaknya terpanggil. Memang apa namanya misteri bener panggilan ini. Tapi kalau saya boleh memberi saran atau usul, memang penanaman iman itu sejak dalam keluarga, sejak dini. Penanaman iman seperti diajari doa tanda salib, Bapa Kami, doa-doa dasar itu kan dari sejak di dalam keluarga ya, dari sejak dini, dari sejak kecil. Nah, maka begitu juga dengan panggilan. Setidaknya masih kecil seperti pengalaman saya sendiri ketika saya masih TK. TK itu kan saya sekitar 4 tahun itu. Saya belum begitu mengerti apa itu suster, tetapi ketika pengalaman saya sudah merasakan pakai jubah suster, lalu setelah itu bapak saya selalu bertanya, masih pengen jadi suster? Suster itu nanti begini, begini, begini. Nanti Romo itu begini, begini. Jadi setidaknya diberi pengetahuan sedikit-sedikit yang itu versi anak begitu ya, versi anak. Jadi ditanamkan sejak dini tentang panggilan menjadi imam atau biaran biarawati itu seperti apa, diberitahu. Terus kalau ke gereja diajak salaman, terus diberi tahu, ayo salam dengan suster atau dengan Romo. Ya diberi apa namanya? Wawasan atau pengetahuan bahwa Romo, suster itu orang yang baik, biasanya kan begitu ya, orang yang baik, lalu orangnya itu biasa menolong orang, ya hal-hal yang seperti itulah biasanya. Karena itu ketika tertanam, maka anak akan akhirnya punya mindset atau punya pola pikir yang, oh ya saya ingin menjadi seperti itu gitu. Ketika saya ingin menjadi seperti itu kan sudah tertanam sedikit demi sedikit. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Dari Suster Taviani, mungkin ada yang mau membahkan juga? Sama sih, bahwa persis seperti yang Suster katakan, ajaklah sering ke gereja, diperkenalkan dengan tadi biasa sembahyang di rumah. Lalu nambahin satu lagi, jangan pernah merasa nanti kalau misalkan anaknya nggak pengen, setelah perjalanan waktu nggak pengen, jangan merasa gagal atau merasa berarti doa aku tidak tidak dikabulkan, atau merasa bahwa akhirnya akhirnya mensetir anaknya mau gini nggak boleh, anaknya mau gini nggak boleh gitu. Jangan, biarkan anaknya berkembang sesuai dengan keinginannya, karena takutnya nanti dalam perjalanan waktu demi membahagiakan orang tua, menyenangkan orang tua, ya udahlah aku jadi suster, padahal hatinya nggak apa-apa. Dibawa dalam doa terus dan juga anak diarahkan, tetapi tetap terbuka pada kemungkinan yang akan terjadi nanti ketika anaknya memilih jalan lain. Karena pada akhirnya nanti pernah suatu pengalaman itu anaknya didoakan begitu banget, tapi anaknya nggak pengen. Terus akhirnya dia memilih panggilan lain, akhirnya yang masuk cucunya. Jadi doa kita tuh nggak akan pernah apa ya, ya bukan nggak pernah dikabulkan, tapi bahwa pada saatnya Tuhan tahu mana yang terbaik. Pada akhirnya cucunya yang jadi. Makanya saya bilang, ingat nggak dulu kamu godain anakmu itu, anakmu nggak mau, terus sekarang cucumu, iya kata dia. Jadi begitulah, indah pokoknya perjalanan panggilan itu. Gitu. Terima kasih Ibu yang di Instagram. Sayang sekali ya kita. Terima kasih banyak, Suster. Ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Sodang Sidaputar. Ini saya persilahkan Sodang mungkin mau ditanyakan langsung atau mau membuka kamera. Oh, maaf Suster, di rumah saya hujan, jadi berisik. Saya izin tidak unmute ya. Oh ya, berarti nggak tanya dong ya. Dia udah nulis sih. Sebelumnya saya sejak kecil berkeinginan untuk menjadi suster. Bahkan kalau ditanya orang mau jadi apa cita-citanya, saya selalu menjawab doakan saya menjadi suster. Tetapi dalam diri saya belum merasa kalau saya betul-betul mantap dan tekad bulat untuk mengambil keputusan untuk menjadi suster. Jadi, Suster, pertanyaan saya, bagaimana cara meyakinkan diri sendiri bahwa keinginan saya sejak kecil itu benar-benar panggilan dari Tuhan untuk menjadi suster Yesus? Karena jujur saya merasa sekarang masih bingung mau memfokuskan diri kemana, Suster. Yang pasti pertama-tama sekarang jalan aja sekarang apa dengan penuh totalitas. Artinya kalau kamu sekolah,
ya sekolah sebaik mungkin dengan kekinian, bahwa sekarang kalau saya lagi belajar online ya belajar online sungguh, kalau saya harus sedang mengerjakan tugas sungguh. Hiduplah dalam kekinian yang pertama. Yang kedua, panggilan itu seperti itu tadi, kadang nggak jelas, kadang begini. Tetaplah dalam doa. Seperti hampir mirip sih sebenarnya kayak tadi saran saya kepada yang bertanya tadi pertama, dibawa dalam doa dan bertanya pada orang-orang yang memang kita tahu bahwa dia bisa memberi jawab, artinya dia bisa memberi masukan. Kemudian apa ya? Kalau memang tidak ingin, tidak ada salahnya mencoba. Kalau saya boleh sharing, kalau minggu lalu melihat live saya bareng dengan Romo Bayu, yang sekarang Romo Bayu sering malah melintang kitab suci itu. Dulu awal-awalnya dia pengen jadi pastor itu bukan pengen, tapi dia ikut-ikut aja. Temennya yang masuk tuh dia bilang, ih temenku kok masuk gitu sih, aku ikut aja dong gitu. Jadi kadangkala keinginan yang muncul di dalam hati itu perlu kita ikuti ketika kita tahu itu membawa sesuatu yang baik dan benar. Jangan ikut-ikut yang nggak benar ya, beda ya. Jadi konsepnya kalau temanku tuh nggak benar ya jangan ikut nggak benar. Tapi ketika saya tahu konsepnya bahwa dia masuk biara itu kan benar, ya udah saya ikut coba nggak apa-apa gitu. Awalnya memang coba-coba, tapi ternyata mencoba itu ternyata asik juga, kata Roma kemarin itu. Ternyata aku di biara seneng juga, ya udah aku lanjut aja lah gitu loh. Jadi perkara sekarang nggak mantep ya nggak apa-apa, dijalanin dulu. Nanti pada akhirnya kita finalnya nanti ketika di akhir setelah saya sekolah sungguh, mengerjakan tugas sungguh, pada di deadline akhir itu ada pilihan. Mulai dari sekarang, buatlah catatan di dalam kertas buku itu, kalau saya masuk itu kira-kira positifnya apa? Kalau saya kuliah positifnya apa? Negatifnya kalau saya masuk biara apa? Dan itu nanti sampai akhir kamu, untuk sampai pada dealnya fix-nya itu, kamu lihat lagi. Lebih banyak mana? Positif yang mana? Lebih banyak negatif yang mana? Nah itu ikuti itu. Gitu ya. Jadi mulai sekarang buat catatan-catatan untuk memisahkan, kalau aku milih ini positifnya ini, kalau aku milih ini gitu. Jadi supaya kita juga dari sekarang discernment untuk akhirnya membantu kita untuk memilih pada pilihan akhir nanti di luar bahwa saya harus hidup kekinian. Sekarang sekolah online ya udah saya ikuti dengan segala macam dinamikanya yang kadang membosankan tapi juga mengasihkan. Itu dari saya. Dari Suster Teresa mungkin atau Suster Yose masih ada kan? Suster Jose. Nah, ternyata Suster Jose ini sibuk menjawab di IG. Oh, bagus. Dia bantu menjawab yang terakhir juga. Mantap. Oke, sip. Kemudian ini ada pertanyaan dari cowok ini sih rasanya. Iguanaldo 98 IG. Bagaimana kalau dalam perjalanan hidup dari kecil ingin masuk menjadi seorang biarawan atau biarawati khusus ordo tertentu, tapi pada perkembangannya ingin menikah dan sempat terbersit ingin menikah dan dari kecil hingga dewasa sekitar umur 20 tahunan belum sempat berpikir menikah. Terus kalau yang ingin ditanyakan kapan, yang ditanyakan kalau seandainya suatu saat dia ditanyakan oleh orang-orang sekitarnya kapan menikah, itu dia harus menjawab bagaimana, Suster? Teresa mungkin jawab dulu. Terus saya. Lucu banget ya pertanyaannya. Sorry. Kok Faris itu dua pertanyaan yang berbeda kok. Sorry. Iya. Oh. Chatnya menumpuk. Oh, oke. Oh, satu berarti tapi dia tidak ada kasih statement pertanyaan di sini ya. Dia hanya mau sharing mungkin dia. Iya, mungkin terus ditanya itu aja sih pertanyaannya. Kalau dia bertanya Oh, ini pertanyaan yang pertama itu kalau dalam perjalanan hidup ingin menjadi biaran biarawati, tetapi dalam perjalanan lalu berubah pikiran ingin menikah, begitu ya? Nah, itu bagaimana tanggapannya? Oke. Itu sudah masuk belum gitu cacanya, Suster Tere? Cacanya? Belum deh, kayaknya ini belum. Baru ingin. Oh, kirain udah masuk terus pengen menikah. Ya pulang aja. Loh, ngapa lo? Daripada masuk terus pengen menikah, ngapain susah-susah ya pulang gitu kan. Apalagi belum masuk. Ya. Jangan dipatahkan gitu dong. Beri harapan dulu. Realistis aja. Kalau ditanyain gimana caranya supaya ketika meditasi nggak ngantuk, ya udah tidur dulu baru meditasi lagi gitu loh. Sama.
Oh ya udah, kalau saya kan emang receh ya udah yang jawab Suster Teresa. Kalau ini karena kan kebanyakan baru terbesit ingin menjadi suster atau romo atau frater. Nah, pertanyaan saya ingin balik gitu. Kalau misalnya yang terbesitnya itu yang menikah gitu. Nah, kayaknya seru tuh. Ada nggak ya gitu? Ada. Suster Tere lah biar jawabnya kudus. Kalau yang nanti yang jawab saya receh nanti sebenarnya. Suster Tere yang jawab. Itu kapasitasnya Suster Tere. Saya mah kalau saya di-sharing kayak gitu ya udah pulang aja lu, ngapain daripada di dalam tapi jadi suster pengennya menikah terus tiap hari, nanti malah meditasi menikah. Meditasi menikah. Yuk pulang. Suster Tere silahkan. Oke. Tapi ini ya, mungkin saya kaitkan juga dengan ini ada sisi-sisi psikologinya juga gitu. Karena ini memang nanti kalau jurusan sisi saya ya. Bangunan nanti tak ya. Kalau jurusan bangunan ya. Jurusan bangunan kalau ini nggak bisa dipakai dibuang gitu kan ya. Oke. Ini ada hubungannya juga lah dengan bidang saya, dengan bagian konseling itu kan juga ada sisi psikologinya. Bagaimana kalau tiba-tiba ingin menikah gitu ya? Lah gimana ya, yang mau jadi romo, suster, frater, bruder itu tuh orang normal bukan orang yang abnormal. Orang yang normal, yang punya keinginan daya seksualnya itu normal, lalu punya keinginan tahapan-tahapan perkembangan secara biologisnya itu juga normal, dari mulai kecil sampai dewasa sampai tua. Kalau yang nggak normal itu tidak bisa diterima, karena apa? Karena tidak bisa menghayati kaul. Nah itu salah satu untuk syarat menjadi romo, suster, bruder itu harus normal gitu ya. Maka kalau tiba-tiba dalam perjalanan itu ada keinginan untuk menikah, yaitu normal, itu sangat normal gitu. Tapi kalau seandainya tidak ada keinginan untuk menikah, nah itu baru tanda tanya gitu. Nah, lalu bagaimana cara maksudnya cara mengatasinya? Ini baru ingin ya. Nggak ada. Namanya ingin. Namanya keinginan itu tidak harus dituruti. Itu yang pertama. Keinginan itu tidak harus dituruti. Keinginan itu bisa kita sebagai orang dewasa bisa mempertimbangkan. Ini keinginan yang seperti apa? Apakah ini sungguh keinginan yang mendasar lalu yang sangat vital, dan kalau tidak saya turuti saya mungkin bisa membahayakan nyawa atau sebagainya, atau tidak. Tapi namanya keinginan itu saya rasa masih bisa lah ya dipertimbangkan, kan hanya keinginan, hasrat begitu ya. Nah maka ini dibutuhkan suatu kedewasaan gitu ya, suatu kedewasaan untuk memutuskan. Saya punya keinginan untuk menikah, ya bahkan Suster Okta kita juga pernah mengalami tahapan-tahapan itu ya, Suster Okta ya. Itu tidak bisa dipungkiri. Masalahnya saya nggak ada yang saya ajak nikah, jadi nggak nikah. Ya, syukurnya itu. Nggak ada yang mau diajak nikah, syukurnya itu. Coba kalau ada pergi dari kemarin-kemarin. Ya, semua itu normal. Semua sangat normal, semua sangat wajar ketika memiliki keinginan untuk menikah gitu ya. Tetapi itu tadi, bahwa keinginan tidak selalu harus dituruti dan butuh kedewasaan untuk menentukan. Bagaimana keinginan itu dikelola atau diolah. Apakah ini sungguh-sungguh keinginan yang sangat mendasar sehingga mengalahkan yang lain? Kalau memang itu mendasar dan sudah nggak bisa ngempet lagi, ya sudah, silahkan memilih untuk menikah. Tetapi kalau masih bisa diolah, terus masih bisa melihat nilai yang lebih penting atau yang lebih tinggi dari pernikahan, yaitu panggilan, ya silahkan memutuskan untuk menjalani panggilan itu, begitu. Itu jawaban saya. Jadi itu butuh kedewasaan untuk menentukan gitu ya. Tapi bahwa ada keinginan itu sangat wajar, sangat normal, karena kita sebagai manusia itu normal. Begitu. Terima kasih. Ya. Berarti pertanyaan keduanya ini, kalau seandainya dia ada keinginan untuk jadi romo atau suster, tapi pada saat dalam kehidupan sehari-hari sering ditanya kapan nikah, dia harus jawab apa, Sus? Sekarang beda kasusnya. Kalau saya ini kapan nikah gitu ya. Saya biasanya lihat siapa yang bertanya. Kalau saya itu ya, siapa yang bertanya. Kalau yang bertanya itu orangnya hanya sebatas maksudnya meledek atau sebatas gangguin atau sebatas godain gitu ya, saya balik godain gitu ya. Kapan nikah?
kapan nikah suster? Ya suka-suka saya dong, kan yang mau nikah saya gitu. Tapi ketika saya pulang cuti, lalu tetangga saya itu lalu tetangga saya itu ada yang sungguh-sungguh enggak tahu tentang hidup saya, terus bertanya, suster benar-benar enggak menikah, atau suster kapan menikah? Maka akan saya jelaskan gitu. Saya enggak menikah Bude, saya enggak menikah Pak De, karena saya jadi suster itu tidak menikah, akan saya jelaskan. Nah jadi menjawab pertanyaan itu, lihat dulu siapa yang bertanya gitu ya. Kalau saya ditanya dengan orang ketika di jalan ketemu dengan orang, suster kapan nikahnya? Nah itu saya lihat juga orangnya. Apakah orang ini sungguh-sungguh mau tahu, ingin mengenal? Kalau ingin mengenal ya saya akan jawab yang jujur atau yang serius, yang lurus-lurus begitu. Tetapi ketika orang itu hanya meledek, suster nggak nikah, sayang banget dan sebagainya gitu, saya nggak akan menanggapi. Begitu. Nah ini juga maksudnya ini pertanyaannya itu maksudnya lihat-lihat siapa yang bertanya ya. Kalau ditanya kapan nikah, ya lihat-lihat yang bertanya gitu. Konteks dan yang bertanya ya. Oke. Kemudian ini tadi udah dijawab yang Yuni Nainggolan ini di IG sama Suster Jose. Kemudian ini Jenny mau buka mic untuk pertanyaannya. Oke. Jenny. Oke, dia tidak buka mic. Dia bertanya, apakah kita harus menjauhi teman-teman kita yang tidak selaras dengan cita-cita kita? Apakah harusnya kita bergaul sama orang yang selaras dengan cita-cita kita aja? Oke, kalau saya sering mengatakan begini, cari teman itu bukan perkara memang kita pilih teman ya, tapi kalau kita udah dewasa, udah remaja, teman itu menjadi rumah kedua setelah keluarga, bahkan bisa jadi rumah pertama. Karena keseharian kita itu dengan mereka. Kalau kita salah berteman, ya otomatis habis sudah kita gitu kan. Keseharian teman kita itu seperti apa. Tetapi bukan berarti kita lalu harus menjauhi, gini loh. Sesuatu yang tidak membawa kita pada sesuatu yang kita tahu itu kehancuran tidak perlu dihindari. Bahkan kalau iman kita tuh sudah kuat, Yesus mengatakan, ya kita tuh datang untuk orang-orang yang sakit gitu loh. Tapi kita juga harus bisa dulu artinya bisa mengukur. Saya tuh kalau berkumpul dengan teman-teman saya tuh saya kebawa mereka atau saya kuat ngebawa mereka. Jangan mentang-mentang pengen menjadi tabib lalu datang ke orang sakit tapi kita malah ikut sakit, jangan. Tapi kita harus yakin bahwa saya yakin bahwa saya bisa kuat, makanya saya hadir menemani mereka. Nah, selama kamu nggak kuat ya jangan temenan dengan orang yang nggak benar. Tapi kalau hanya perkara hanya beda pandangan, kalau tadi kan hanya perkara apa tadi mengatakan haruskah menjauhi yang nggak ini ya nggak harus juga gitu. Kuncinya itu tadi, apakah saya kuat enggak untuk tidak terbawa arus yang ketika itu tidak benar. Tapi kalau hanya temenan beda pendapat, beda tujuan hidup itu enggak perlu juga karena kita pun hadir untuk memberi kesaksian. Untuk bisa menjadi menjadi garam dan terang itu tadi. Gitu. Ini ada Frater ya? Frater selamat malam, Frater Matias. Frater atau Franciscus? Yang mana ya suster? Oh, Frater ini, Matias Dwi. Oke, ya. Selamat malam Frater. Nanti Frater juga bisa share. Itu dari saya, jadi begitu. Oke. Dari yang teman-teman mungkin masih ada yang mau bertanya dari yang di atas ini kepada Suster Oktaviani dengan Suster Tere, mungkin saya persilahkan. Kalau nggak ada ya mungkin saya tanya aja sedikit, selama hidup membiara suster, apakah pernah ada
Ya kan salah satu kaul dalam menjadi suster itu adalah ketaatan ya. Apakah pernah ada satu masa di mana suster merasa apa yang suster inginkan itu tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh tarekat gitu, dan ada pergumulan di dalam hati gitu dalam menjalani kaul ketaatan itu? Mungkin suster bisa cerita mungkin atau sharing. Suster Tere mau jawab dulu? Mau sharing dulu? Suster Okta dulu lah. Nggak fokus dia. Suster Oke. Okta dulu. Sering kali, Mas, jujur ya, sering kali. Tetapi kenapa saya katakan sering kali? Karena hidup saya itu memang seperti Suster Tere tadi katakan, memang masih manusiawi, yang memang manusiawi banget, yang punya keinginan, punya kemauan, tetapi karena kita juga sadar bahwa saya yang pribadi saya yang Oktaviani, tetapi saya Oktaviani yang FSGM. Artinya saya Oktaviani sebagai pribadi muda, artinya perempuan juga harus menyelaraskan diri menjadi suster FSGM yang punya aturan sendiri seperti ini. Nah, antara saya pribadi yang seperti ini dengan FSGM seperti ini kan harus ketemu. Seringkali saya merasa, bukan seringkali, tapi kadang-kala saya merasa nggak ketemu. Artinya begini, secara manusiawi saya pengen, aduh sebenarnya saya tuh capek banget gitu ya, saya pengen tidur gitu begini. Tapi saya sadar, oh iya, panggilan saya itu jadi suster. Saya harus taat pada istilahnya itu aturan harian, saya juga harus mengikuti. Maka saya mengalahkan diri saya untuk yang capek itu tadi, ya udah, bukan ya udah, tapi saya menghayati sekarang waktunya doa. Makanya bagaimana saya harus bisa menyelaraskan, menyeimbangkan antara kapan saya bekerja, kapan saya berdoa, itu yang pertama. Tetapi pengalaman yang paling berkesan juga untuk saya alami, belum lama ini ketika saya diminta untuk belajar sipil gitu. Karena saya sebenarnya nggak suka. Saya tuh sukanya tuh passion saya tuh ke aplikasi-aplikasi, ke komputer-komputer, ke dandan komputer, ke coding-coding, ke yang begitu-begitulah. Saya itu kalau kayak gitu nggak makan seharian itu kuat gitu ya. Pokoknya kalau ada begitu-gitu nggak. Tapi ketika saya kuliah untuk diminta untuk ngambil sipil, di situ hitung-hitungan kayak gitu, saya berontak. Saya merasa ini bukan saya banget gitu kan. Dan saya sendiri dulu itu IPS, saya lemah banget di berhitung. Saya ingat banget ketika masuk awal pertama, itu saya perkara sin kos tangen, penghitungan pecahan, itu saya tanya dengan teman saya yang seangkatan dengan saya dulu IPA, saya nggak ngerti itu ya. Dan perjuangan saya itu selain saya belajar yang hitungan itu, saya juga harus tahu sendiri kan kalau di sipil itu senioritasnya kayak mana gitu. Saya mendapat, ya kalau mau dikatakan tekanan ya gue, tapi ya wajar lah senioritas yang seperti ini di sipil. Dan tapi saya juga merasa saya bukan saya banget ketika saya di sipil gitu. Dan itu membuat saya kayaknya, aduh kok begini ya, kok apa yang saya mau tidak saya dapat ya. Karena sebelum sekolah itu kan ada dialog. Jadi suster kalau ada begini, suster pengen sekolah, suster mau sekolah apa, kenapa suster? Saya jelaskan, saya pengen sekolah IT begini-begini, nanti begini untuk kongregasi begini, aplikasinya begini-begini. Ini saya udah jelaskan, itu udah hampir 1 jaman lebih, sampai berbusa-busa. Ujung-ujungnya suster mengatakan, iya itu bagus. Tapi untuk sekarang kongregasi minta untuk suster sekolah ini karena butuhnya ini. Nah itu langsung merasa, oh iya memang butuh dialog. Tapi ketika kongregasi membutuhkan ini, saya sebagai suster FSGM, ya saya harus taat gitu ya. Dan ketaatan itu kadang membuat saya harus mengalahkan ego saya. Nah itu yang harus menjadi suatu korban di mana saya harus disadari dari awal. Perkara bahwa saya punya keinginan, tetapi juga saya harus menyelaraskan dengan ketaatan dan kebutuhan juga. Hal apa yang sudah harus saya janjikan dan saya jalani, itu yang menjadi suatu pergulatan dan menjadi suatu pengorbanan juga. Jadi pengalaman itu membuat saya merasa mencari titik di mana saya nggak boleh terus seperti ini. Artinya merasa bahwa keinginan saya tidak tercapai, tapi saya menjalankan ini dengan tidak sepenuh hati. Akhirnya saya balik mindset saya. Oke, saya kembali bahwa saya sudah berniat untuk menjadi suster FSGM dengan segala konsekuensinya, salah satunya harus taat. Maka ketika keinginan saya untuk seperti ini tidak terlaksana dan sekarang kenyataannya saya seperti ini, saya harus belajar mencintai. Saya mencintai, saya berdamai dengan hitung-hitungan, berdamai dengan perasaan saya yang saya merasa kok aku nggak suka loh, berdamai dengan rasa yang nggak suka itu. Akhirnya saya lama-lama mencintai dan akhirnya ya udah merasuk dalam diri. Nah
Kalau kembali ke pertanyaan, pernah nggak merasa seperti itu? Pernah, sering. Hal-hal kecil aja seperti itu. Hal yang seperti saya udah capek secara raga, tetapi kembali lagi bagaimana saya menghayati hidup ini supaya juga akhirnya tidak seperti hanya lembaga sosial saja yang bekerja, tetapi tidak. Di lain pihak juga kadang itu tiba-tiba, kok aku jenuh ya, pengen loh ke sana. Tapi kan raga tidak bisa. Ya bisa sih dikomunikasikan, tetapi kan tidak harus selalu kalau kemarin seperti teman belum lama ini teman di biara juga mengatakan aku nggak merasa gini ya karena kalau di luar itu aku punya gini bisa loh langsung ke sini tapi ketika kita di biara aku punya gini kok rasanya kita harus mengalahkan ego ya itulah salah satu pengorbanan salah satu persembahan kita bagaimana ego kita keinginan kita persembahkan bahwa ketika kita sudah memilih menjadi seperti ini maka hidup pikiran kemauan kehendak kita bukan menjadi milik saya lagi tetapi menjadi milik Allah lewat kongregasi lewat pemimpin kita. Gitu. Oke, terima kasih Suster Okta. Dari Suster Tere mau ditambahkan atau mau diseringkan pengalamannya juga? Ya, saya rasa cukup ya pengalamannya Suster Okta karena kami pasti mengalami pengalaman yang sama-sama. Saya pun studi di BK ini juga awal-awalnya tidak menerima karena saya sangat memiliki passion yang besar di bagian pastoral, tapi ternyata ketika diberi tanggung jawab untuk studi, diminta untuk studi di bagian bimbingan konseling itu untuk saya juga pergulatan batin. Tetapi ya karena kalau ketaatan akhirnya kalau saya menolak terus rugi dong saya. Akhirnya saya menderita sendiri dan saya tidak bahagia. Maka satu-satunya ketika saya mau bahagia ya saya menerima itu lalu menikmati tugas dan tanggung jawab yang diberikan saat ini. Dan itu kepercayaan yang sangat besar. Begitu. Oke, terima kasih Suster. Nah ini ada 2 pertanyaan terakhir sebelum kita close pertemuan kita malam ini. Ini ada dari IG Petraulina. Kalau boleh tahu Suster bagaimana caranya supaya kita nanti bisa hidup membiara Suster. Ya ini rasanya tadi udah dijelaskan Suster Okta ya, atau mau ditambahkan mungkin Suster Okta? Cukup ya daripada nanti sama juga akhirnya supaya kalau iya. Ini tergantung tarekatnya ya nanti ada cara-cara pendaftarannya mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut. Kemudian ini dari Sondang Sidabutar bertanya doa-doa apa saja yang sangat diperlukan bagi saya yang terkhusus masih mencari jawaban atas panggilan yang misteri ini, Suster. Doa Bapa kami, Salam Maria. Minta petunjuk. Ya, nggak ada doa-doa khusus, yang penting membangun ini aja intimitas gimana saya dengan Tuhan. Artinya berdoa bukan hanya saat senang aja, tapi tetap meluangkan waktu, meluangkan waktu untuk tetap berdoa gitu. Berdoa juga bukan harus selalu mohon terus, tetapi bahwa hadir bersama Tuhan, mensyukuri apa hari ini, membaca kitab suci. Gitu. Jadi kalau doa khusus sih nggak ada dari saya. Suster Tere paling punya doa novena gitu. Ya kalau untuk tertentu ya. Kadang-kadang saya juga merasa Tuhan untuk mengambil keputusan ya, keputusan. Kadang-kadang kan kita perlu diteguhkan untuk benar nggak sih ini? Ya berdoa novena nggak apa-apa sih. Mohon bahwa benar nggak panggilan saya tuh untuk mantap di sini. Itu aja itu dari saya. Suster Tere mungkin doa jalan salib dia. Ya kalau pengalaman saya memang saya akhirnya bisa memutuskan dan mantap menjadi suster itu karena novena 3 Salam Maria waktu itu. Karena saya sudah bingung ya, mau bertanya ke siapa, mau lari ke siapa, mau mencari keputusan bagaimana, mau mencari nasihat dari siapa lagi, itu saya bingung. Lalu nggak tahu kenapa kok tiba-tiba terbersit, oh iya saya novena. Tapi memang ketika saya SMK, pengalaman saya ketika SMK itu, saya sering kali tengah malam bangun, jam 12 malam itu bangun untuk rosario, lalu untuk biasa. Ya, untuk rosario, untuk koronka, bahkan sampai saya sering kali menangis dalam doa gitu ya ketika koronka dan rosario, lalu juga novena, itu yang saya lakukan ketika saya masih SMK. Jadi doa tiada henti dan terlebih devosi khusus, itu yang saya lakukan sehingga saya memiliki kekuatan batin dan akhirnya mantap untuk memutuskan. Begitu.
Sampai sekarang pun itu masih saya lakukan ketika saya mengalami situasi yang sulit, mengalami situasi yang ketika saya tidak bisa memutuskan apa-apa, itu yang saya lakukan. Saya bangun, lalu saya nyalakan lilin, saya doa. Gitu. Novena juga seringkali. Kadang novena itu ya nggak tahu ya ini suatu berlebihan atau lebay atau bagaimana sih juga nggak tahu. Tapi kadang-kadang novena 3 Salam Maria saya lakukan, novena Hati Kudus Yesus juga saya lakukan, karena saking itu situasi yang sangat sulit dan membutuhkan suatu keputusan. Daripada saya salah untuk memutuskan atau salah untuk melangkah, lebih baik saya perbanyak doa begitu. Itu kalau dari saya. Nggak, saya ini ketawa gini. Jenengan itu kudus sekali loh, jam 12 bangun doa lah. Saya jam 12 itu belum pulang ya. Itu makanya di IG saya ketawa, katanya luar biasa. Aduh, saya kok jadi, aduh ini luar biasa. Calon santan jenengan. Saya calon penghuni. Ya baguslah bahwa ternyata ada yang begini dan begitu. Makanya saya jam 12 bangun novena lah, aku belum pulang, itu masih diantah berantah itu. Ya beda lah. Ya, okay. Biasanya kalau di bangunan-bangunan gitu kan tengah malam juga baru pulang ya. Kan ini konteksnya dulu sebelum jadi suster kan? Oh dulu. Nah, ya tadi suster bilang iya. sebelum jadi suster waktu SMA supaya saya mantap, saya jam 12 bangun lah. Saya jam 12 belum pulang itu masih di jalanan. Ya, karena aku dulu waktu masih sekolah nggak pernah keluyuran tengah malam begitu. Ya ampun, saya malah nggak pernah tidur. Saya nggak pernah keluyuran tengah malam begitu, saya bisa digorok sama bapak mama saya kalau keluyuran tengah malam. Ya, jadi sebenarnya pengalamannya Suster Okta menarik sekali sih. Jadi tidak selamanya orang yang harus dari latar belakang yang baik-baik saja yang bisa jadi suster. Iya, benar, setuju. Nah, maka berbeda latar belakang. Iya. Makanya tadi saya merasa kecil hati sekali, apalagi habis melihat di sini semua orang mengatakan luar biasa suster. Waduh lah, kalau dengar saya sharing lalu kayak mana ini penghuni? Oh ya, mungkin suster memang mau sharing pengalaman waktu SMA dulu. Sudah ya tadi? Belum. Kalau sampai sekarang. Siapa mau sharing? Enggak, saya kalau pulang itu teman-teman saya bilang mengatakan ketawa aja gitu loh. Kamu nggak mau kembali seperti dulu emang saya kayak apa gitu, selama ini kayaknya saya ini waduh gitu, mereka ketawa aja. Jadi ya itu tadi bahwa memang benar panggilan itu kadang-kadang teman-teman sering mengatakan kan, aku tuh nggak layak, aku tuh nggak pantas. Yang membuat saya layak nggak pantas tuh siapa sih gitu. Intinya bahwa kalau kamu mau jalanilah dengan sepenuh hatimu gitu kan, artinya dan terbuka pada perubahan yang ada. Bukan berarti bahwa saya dulu seperti itu lalu memang menjadi suatu hal yang berat ya ketika hidup tiba-tiba penuh aturan, hidupnya tertib gitu. Karena kan saya dulu enggak, kalau Suster Teresa Maria nggak pernah pergi, saya nggak pernah pulang gitu kan artinya. Dan ketika masuk di biara, dikit-dikit pamit, dikit-dikit harus ngomong, dikit saya merasa ini hidup kayak anak-anak banget, kecil banget. Karena merasa saya udah dewasa, udah gede, semuanya udah memutuskan sendiri, udah ngapa sih, dikit-dikit begini. Tapi ya terbuka dengan bahwa sekarang hidupnya seperti itu. Ya saya harus belajar seperti itu gitu, dan itu gak gampang. Tapi ketika disadari bahwa konsekuensi saya masuk biara tuh ini. Makanya tadi kalau ada yang bertanya yang soal menikah tadi, itu harus tahu bahwa ketika saya mau jadi suster itu konsekuensinya apa. Oke, ini berarti saya siap. Iya, ya udah jalan nih gitu. Jadi jangan mengatakan bahwa sekarang saya seperti ini lalu saya nggak bisa jadi suster. Bisa selama kamu mau dan berdoa bersama rahmat Allah gitu. Oke, terima kasih. Suster Maria, Suster Teresa buat saya merasa langsung menjadi remahan rengginang. Itu kan kekasan dan kekayaan karena kita berbeda pengalaman, tetapi dijadikan satu dong. Betul. Oke, menarik sekali Suster. Ada pengalaman yang beragam. Jadi pengalamannya Suster ini Okta memang betul-betul menambahkan wawasan tuh yang cewek-cewek yang mungkin yang merasa hidupnya kayaknya saya tidak layak deh kayaknya jadi suster. Ternyata itu bisa juga jadi seorang suster kalau betul-betul dijalani. Oke, kita akan menutup sesi kita pada malam hari ini. Pada hari ini lumayan banyak banget sih yang hadir. Kalau saya total di IG dengan di Zoom kita mungkin ada 50 orang sih. 50 orang lebih. Untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir di dalam pertemuan Zoom kita pada malam hari ini.
mungkin saya minta ke Suster Okta atau Suster Tere yang bisa menutup kita dalam doa penutup. Kayaknya Suster Tere deh yang tadi sudah tukang berdoa. Kalau saya mah tukang ngajak balapan, ayo. Justru yang nggak tukang berdoa biar berdoa loh. Aduh, begitu ya, baiklah. Oke, mari. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Farid dan tim Catholic Fit yang sudah mengundang dan memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi tentang FSGM. Sedikit sekali yang saya bagikan, jadi untuk teman-teman yang di rumah, di Instagram atau di YouTube yang pengen mengenal banyak tentang FSGM, boleh DM saya, DM Suster tadi, atau cari di YouTube juga, di website juga ada ya. Jadi sekali lagi Mas Farid, salam untuk semua tim, teman-teman terima kasih yang di balik layar semuanya. Sama-sama Suster, terima kasih juga. Teman-teman yang sudah hadir, terima kasih ya untuk semuanya. Nanti boleh tanya-tanya lagi, terima kasih sudah hadir. Kalau enggak hadir, siapalah kami ini. Gitu. Ya, nanti IG-nya Suster Okta kita tulis di bersamaan pada saat video YouTube-nya kita upload. Jadi bisa di DM Suster Oktanya. Oke, silakan Suster. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas berkat-Mu yang boleh kami terima di sepanjang hidup kami. Atas kesetiaan-Mu untuk selalu menyertai kami dalam segala peristiwa yang boleh kami alami. Terlebih di dalam peristiwa yang menyedihkan, yang tidak mengenakan, yang tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Dan kami bersyukur bahwa pada malam hari ini Engkau menyatukan kami untuk bersama-sama berbagi dalam acara ini. Terima kasih atas kesempatan yang boleh kami alami bersama. Berkatilah seluruh tim Catholic Fit dan juga orang-orang muda yang hadir, baik di Zoom ataupun di Instagram. Semoga karena berkat-Mu, di mana kami boleh saling berbagi, kami semakin saling dikuatkan satu sama lain, dan kami boleh menjadi saudara dalam iman. Akhirnya kami mohon berkat-Mu untuk istirahat kami pada malam hari ini. Berkatilah juga karya-karya dan usaha juga niat-niat baik kami yang boleh kami lakukan, baik untuk mewartakan keselamatan dan juga cinta-Mu dengan cara kami masing-masing. Semoga Engkau memberkati sehingga banyak orang juga mengalami kasih-Mu dan memperoleh keselamatan. Terpujilah Engkau Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Kita foto bersama dulu sebelum live. Oke, mungkin bisa open kamera. Kita capture satu kali. Satu. Mau open kamera semua. Oke, gak ada lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sama-sama. Selamat malam. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Farid, teman-teman. Suster Okta. Terima kasih.